Pulau Matahari Gerhana, Pulau Ular Surgawi, Pulau Awan Merah. Qinlai melihat dan menemukan bahwa Xin Ah, Liao San dan Jiao Shen memiliki aura yang kuat. Mereka jelas adalah orang-orang kuat yang bertanggung jawab atas pasukan mereka masing-masing. Ketiganya berada di alam nirvana. Qinlai pernah mendengar tentang Eclipse Sun Island, Heavenly Snake Island, dan Scarlet Cloud Island sebelumnya. Ketiganya berada dalam jarak 50.000 km dari setting Sun Islands, dan semuanya memiliki kesempatan untuk naik menjadi kekuatan peringkat perak. Karena ketiga kekuatan ini relatif jauh dari benua pembantaian surgawi, bahkan Black Voodoo Cult dan Illusory Demon Sect belum menaklukkan mereka. Kekuatan dan status mereka sendiri melampaui Sky Flame, kekuatan peringkat tembaga terkuat di bawah Illusory Demon Sect. Mereka bahkan lebih kuat dari Blue Moon Valley yang asli. Tentu saja, ketika Miao Fengtian berhasil menciptakan altar jiwa, memasuki alam abadi, kekuatan lembah bulan biru secara alami melampaui ketiga kekuatan ini. Semuanya, saya khawatir hari ini tidak nyaman. Jika Anda tidak keberatan, silakan datang ke Flaming Sun Island 3 hari dari sekarang. Semua orang bisa duduk dan berdiskusi dengan baik. Pikiran Qinlai bergerak, dan menebak niat umum orang-orang ini. Dia tahu bahwa mereka kemungkinan besar melihat kekuatan Flaming Sun Island dan ingin membeli Blazing Profound Bomb, atau mungkin bersekutu dengan Flaming Sun Island untuk menghadapi pasukan peringkat silver di sekitar mereka. Eclipse Sun Island, Heavenly Snake Island, Scarlet Cloud Island dan pasukan peringkat tembaga lainnya jauh dari benua pembantaian surgawi tetapi masih terancam oleh Black Voodoo Cult dan Illusory Demon Sect. Alasan mengapa pasukan ini berhasil bertahan dan tidak terhapus oleh Black Voodoo Cult dan Illusory Demon Sect adalah karena mereka sedikit kuat dan bersatu. Mereka bergerak bersama sebagai sekutu. Alasan lainnya adalah Sekte Voodoo Hitam dan Sekte Iblis Ilusi di benua pembantaian surgawi berada dalam keadaan konflik yang tidak pernah berakhir. Selain itu, orang barbar timur kadang-kadang akan menyerang dan mengumumkan perang melawan Black Voodoo Cult dan Illusory Demon Sect. Karena tiga kekuatan berhadapan, dan peringkat tembaga jarak jauh memaksa diri mereka sendiri menjadi sedikit merepotkan, Black Voodoo Cult dan Illusory Demon Sect tidak melenyapkan mereka. Mereka khawatir aliansi akan bertarung sampai mati, menyebabkan kekuatan mereka rusak parah, yang akan menciptakan peluang emas bagi musuh mereka. Inilah sebabnya mengapa Eclipse Sun Island, Heavenly Snake Island, dan Scarlet Cloud Island berhasil bertahan di antara celah-celah kekuatan ini. Ketika pertarungan antara setting Sun Islands dan Illusory Demon Sect berakhir, Xin Ah, Liao San dan Jiao Shen kemungkinan besar memiliki niat untuk bersekutu saat mereka buru-buru datang untuk memberikan ucapan selamat. Mereka ingin menggunakan aliansi untuk menandingi Black Voodoo Cult dan Illusory Demon Sect. Mereka ingin mempertahankan kemerdekaan mereka. Haha, tidak apa-apa jika hari ini merepotkan. Kita punya banyak waktu. Xin Ah yang tinggi tertawa dan berkata, baiklah, kita akan datang bersama ke Pulau Flaming Sun 3 hari dari sekarang. Aku harap Tuan Pulau Qin akan punya waktu untuk berbicara dengan kita kalau begitu. Tentu, Qinlai mengangguk. Kalau begitu kami tidak akan mengganggumu hari ini. Xin Ah mengangkat tangannya yang terlipat, lalu pergi dengan ramah bersama Liao San dan Jiao Shen. Tuan Pulau Qin, saya dari Gunung 10.000 Binatang, bolehkah kita mendiskusikan pembelian bom mendalam berkobar? Jangan khawatir. Kita bisa membayar harga tinggi. Saya dari Gunung Pedang Surgawi, saya dapat mengumpulkan bahan-bahan untuk menempa bom mendalam berkobar dan kemudian membayar 50.000 batu roh bagi Anda untuk memalsukannya. Bagaimana menurut Anda? Saya dari. Ketika Xin Ah dan yang lainnya pergi, sekelompok praktisi bela diri lain datang dengan senyum di wajah mereka. Tujuan mereka sama. Mereka ingin membeli bom mendalam yang berkobar. Hanya dalam beberapa kalimat, mereka meningkatkan harga bom mendalam yang berkobar. Semuanya, hari ini bukan hari yang baik untuk membahas masalah ini. Jika Anda benar-benar ingin membeli bom mendalam yang berkobar, silakan datang sendiri untuk berdiskusi nanti. Qinlai menghindar. Baiklah, 7 hari kemudian, aku akan datang mengunjungi Flaming Sun Island. Maaf telah mengganggumu, Tuan Pulau Qin. Para praktisi bela diri dari kekuatan yang berbeda pergi dengan enggan setelah datang untuk memberikan ucapan selamat mereka. Hanya keluarga Miao dari Blue Moon Valley yang masih menonton dari jauh. Itu keluarga Miao. Alis Song Tingyu berkerut. Ekspresinya muram saat dia berkata kepada Qinlai dengan tenang, aku mendengar orang-orang dari Bloodfin Sect mengatakan bahwa patriark terakhir dari keluarga Miao masih hidup. Dia telah berhasil menciptakan altar jiwa 1 tingkat. Seharusnya, dia dekat dengan Jiang Zuze. Qinlai mengangguk. Tidak heran Wen Bin tidak bisa memerintahkan keluarga Miao untuk bertarung. Sekte Iblis Darah dan Jiang Zuze memiliki kesepakatan tak terucapkan. Untuk sementara, Kepulauan Matahari Terbenam tidak akan menyerang keluarga Miao.
Keluarga Miao juga mengetahui hal ini. Saat ini, kami tetap dalam keadaan netral satu sama lain. Jiang Zuze dengan miliknya altar jiwa 3 tingkat adalah seseorang yang tidak semua orang mampu untuk menyinggung, Song Tingyu mengingatkan dengan lembut. Jangan khawatir, selama keluarga Miao tidak menantang kita, aku tidak punya perhatian untuk mereka, jawab Qin Lai. Pada saat ini, praktisi bela diri Blood Fin Sect, 8 mayat dewa, Lang Xie dan Blood Spear sedang mengejar anggota Illusory Demon Sect. Hanya Qin Lai dan orang-orang di Flowing Gold Fire Phoenix yang masih ada di sini. Tentu saja, 6 roh kekosongan dan kekacauan melayang seperti 6 matahari yang cerah di sekitar Qin Lai. Keenam makhluk aneh yang merusak altar jiwa Wen Bin dan Chu Miao dan ini menakutkan di mata orang lain. Anggota keluarga Miao yang tidak memahami misteri sebenarnya dari roh kekosongan dan kekacauan memandang roh kekosongan dan kekacauan dengan mata waspada. Inilah mengapa mereka tidak berani mendekat. Batuk-batuk, Tuan Pulau Qin, kami memiliki beberapa kesalahpahaman sebelumnya. Miao Yangsu terbang setelah berpikir sejenak. Matanya menatap dengan ragu pada 6 roh kekosongan dan kekacauan. Oh kesalahpahaman, Qin Lai berkata dengan sinis. Biarkan hal-hal di masa lalu berlalu. Saya pikir Anda tahu apa kartu truf Blue Moon Valley kami. Anda tahu bahwa patriark lama kami masih hidup, dan juga, ada di tanah Rerun Mahadewa sekarang. Ketika Miao Yangsu berada 500 meter dari Qin Lai, dia berhenti dan tidak berani mendekat. Lembah bulan biru dan kepulauan matahari terbenam relatif dekat. Saat ini, kita telah berpisah dari Sekte Iblis Ilusi. Di masa depan, kita mungkin akan menghadapi Sekte Iblis Ilusi bersama-sama, serta kultus Fudo Hitam, oleh karena itu, saya pikir mungkin kita bisa melupakan permusuhan kita sebelumnya, Miao Yangsu berkata dengan ekspresi serius. Kali ini, dia akhirnya memperlakukan Qin Lai sebagai seseorang dengan peringkat yang sama, dan tidak bangga seperti di masa lalu di Blue Moon Valley. 2 tahun lalu, ketika Qin Lai dan Xing bersaudara pergi ke Blue Moon Valley, mereka diganggu di setiap kesempatan dan diberhentikan oleh anggota keluarga Miao. Miao Hui bahkan membatalkan pertunangannya dengan Xing Yao. 2 tahun kemudian, ketika Miao Yangsu sekali lagi bertemu dengan Qin Lai, nada suaranya saat berbicara tampak sedikit hati-hati. Kemungkinan besar akan ada lebih banyak masalah di benua pembantaian surgawi. Ras Goul Biru mungkin akan datang ke wilayah perairan kita suatu hari nanti. Pada saat itu, kita semua akan menjadi target ras asing ini. Saya pikir kita harus mencapai kesepakatan sebelum itu, kata Miao Yangsu. Apa maksud Tuan Lembah Miao? Keluarga Miao kami berharap untuk membeli beberapa bom mendalam yang berkobar. Tentu saja, kami akan membeli dengan harga pasar sesuai dengan aturan Anda. Juga, kami dari keluarga Miao ingin benar-benar membuat kesepakatan untuk tidak pernah menyerang satu sama lain. Bagaimana menurut Anda? Ekspresi Miao Yangsu sangat tulus. Tidak masalah. Qin Lai mengangguk. Di masa lalu, mataku buruk. Aku tidak menyangka bahwa Tuan Pulau Qin akan mencapai hal-hal hebat seperti itu. Miao Yangsu membungkuk sedikit dan berkata dengan suara penuh permintaan maaf, saya harap Tuan Pulau Qin akan melupakan peristiwa masa lalu. Apa? Bloodfin Sect dan Flaming Sun Island mengalahkan Illusory Demon Sect, dan Wen Bin dan Chu Miao dan terluka parah. Ketika Jiang An, Paus Black Fudo Cult, mendengar laporan saudara-saudara Gong Ye, dia tidak bisa tidak mengubah ekspresinya, dan matanya menunjukkan kebingungan yang luar biasa. Bawahan ini juga sulit untuk dipercaya tetapi itu adalah kebenarannya. Mata-mata kami hadir dari awal hingga akhir, mereka melihat detail pertempuran dengan jelas, mereka sama sekali tidak salah. Gong Ye Zuo membungkuk sedikit, ekspresinya serius, dan pikirannya kacau. Kultus Fudo Hitam dan Sekte Iblis Ilusi adalah pasukan peringkat perak dari benua pembantaian surgawi, dan mereka tidak jauh dari kepulauan matahari terbenam. Akibatnya, mereka memperhatikan pertempuran itu. Ketika Illusory Demon Sekte memberi setting Sun Island sebatas waktu 3 hari, Black Fudo Cult sudah menerima berita dan mengamati dengan cermat perkembangan lebih lanjut. Ketika Qin Lai dan Sueli menyerbu keluar dari kepulauan matahari terbenam menuju tempat Sekte Iblis Ilusi berkumpul, mata-mata mereka mencapai pulau keluarga Pan terlebih dahulu untuk mengamati situasi. Dengan kata lain, Black Fudo Cult melihat pertempuran dengan jelas, dan pada saat kemenangan diputuskan, mereka menyampaikan berita itu kembali ke Cult. Narasikan seluruh pertempuran, jangan lewatkan detail apapun. Jiang An memerintahkan. Saudara-saudara Gong Ye buru-buru melaporkan semua informasi yang mereka peroleh, termasuk banyak detail. Jiang An mendengarkan dengan tenang. Sesaat kemudian, mata Jiang An menunjukkan cahaya menakutkan. 6 entitas aneh yang dapat merusak altar jiwa. Iya, 6 makhluk itulah mengapa Qin Lai mampu membalikkan situasi. Ekspresi Gong Ye King sangat serius. Awalnya, 8 mayat dewa kelelahan.
Mereka tidak bisa menjadi ancaman bagi Wen Bin. Tiba-tiba, 6 makhluk misterius ini keluar dari Qinlai. Ketika mereka muncul, mereka menyerbu ke altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan, menakuti mereka. Kemudian, beberapa saat kemudian, Wen Bin dan Chu Miaodan tampaknya terluka. Mereka buru-buru menyelesaikan pertempuran dan melarikan diri dalam ketakutan. Makhluk yang dapat merusak altar jiwa sangat menakutkan. Bagi kami, itu adalah ancaman yang tak terbayangkan. Gong Ye Zuo menghela nafas. Sekte Iblis Ilusi dalam masalah besar kali ini. Jiang An mengusap dagunya. Dia bersandar pada tongkat yang layu, matanya dalam seolah-olah rencana jahat yang tak terhitung jumlahnya sedang berkembang di dalam. Yu Lingwei memimpin bawahan dan murid setianya untuk bertarung melawan Blue Gold Rache. Sampai sekarang, situasinya belum stabil. Saat ini, jika Wen Bin dan Chu Miaodan bisa melukai Sekte Bloodfin dan mengambil Grey Pulau dengan para pembuatnya, mereka bisa mendapatkan bom mendalam berkobar dalam jumlah besar. Mungkin, mereka bisa menyelamatkan Sekte Iblis Ilusi dari kesulitannya. Aduh, mereka kalah. Wen Bin dan Chu Miaodan terluka, Yu Lingwei tidak bisa membelah diri. Ini adalah waktu terbaik untuk menyerang Sekte Iblis Ilusi. Mata saudara-saudara Gong Ye berbinar. Tidak, Jiang An tahu apa yang mereka pikirkan dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata, kita tidak bisa bertarung dengan Illusory Demon Sect ketika 3 ras Gold besar menyerang. Hanya setelah 3 ras Gold dikalahkan, kita dapat mengambil kesempatan untuk menyerang Illusory Demon Sect. Dipahami, saudara-saudara Gong Ye mengangguk menyesal. Beritahu 3 keluarga tentang berita bahwa Kepulauan Matahari Terbenam mengalahkan Sekte Iblis Ilusi. Biarkan mereka mengerti. Jiang An ragu-ragu dan kemudian berkata, tahan murid-murid kita, beritahu mereka untuk tidak sering pergi ke Kepulauan Matahari Terbenam, dan berusaha sebaik mungkin untuk tidak memulai konflik apapun. Sesuai keinginan kamu, Qinlai dan yang lainnya benar-benar menang. Di Sekte Terminator, Suran, Tong Zenzhen, Lei Yan, dan Shen Kui tercengang ketika mereka menerima berita itu. Bagaimana mereka menang? Suran dengan bingung melihat ke arah Shen Yue. Shen Yue menggambarkan situasinya secara rinci. 6 makhluk aneh tiba-tiba menyerbu ke altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan. Benda apa itu? Lei Yan terdiam beberapa saat sebelum dia tiba-tiba berkata, apakah mereka adalah roh kekosongan dan kekacauan? Hanya sejumlah kecil kekuatan di tanah kekacauan yang tahu tentang makhluk menakjubkan seperti roh kekosongan dan kekacauan. Karena Sekte Terminator dekat dengan Asura Rache, dia tahu sedikit tentang keajaiban Spirits of Void dan Chaos dari Hei Site. Tapi pemahaman mereka cukup dangkal. Roh kekosongan dan kekacauan. Qinlai memiliki roh kekosongan dan kekacauan. Suran tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tong Zenzhen memucat. Tahu tentang kemampuan Spirits of Void and Chaos, Lei Yan tidak bisa tidak bertanya. Saya mendengar Zenzhen berbicara tentang mereka. Suran menoleh untuk melihat istrinya, ekspresinya menjadi sangat tegas dan serius. Jika roh kekosongan dan kekacauan mencapai peringkat 6, mereka dapat menyerang altar jiwa yang berada di luar lautan kesadaran, memakan 5 esensi elemen dari altar jiwa serta bahan roh dari elemen yang sama dengan mereka. Di tempat-tempat dengan peringkat emas kekuatan, roh kekosongan dan kekacauan juga disebut pemakan altar jiwa. Ini adalah iblis yang menakutkan bagi semua makhluk tingkat tinggi. Setiap ras yang dapat menciptakan altar jiwa dalam kultivasi mereka takut akan entitas ini. Ketika kata-kata itu diucapkan, ekspresi Lei Yan, Shen Kui, dan Shen Yue berubah. Ceritakan tentang Qinlai dan Spirits of Void and Chaos. Tong Zenzhen memandang Lei Yan. Lei Yan tidak ragu-ragu, dan menceritakan peristiwa ketika Qinlai berada di Kepulauan Matahari Terbenam, dan Hei Site telah merasakan roh kekosongan dan kekacauan dan mencoba mengambilnya dari Qinlai. Hei Site adalah yang terkuat dari ras Asura, itu normal jika dia mengetahui rahasia dari Spirits of Void and Chaos. Tong Zenzhen mengangguk dalam hati dan berkata, menurut Hei Site, roh kekosongan dan kekacauan Qinlai seharusnya masih dalam masa pertumbuhan, tahap kelima terlemah. Roh kekosongan dan kekacauan peringkat 5 seharusnya tidak memiliki kemampuan untuk menyerang altar jiwa. Itu tampaknya Spirits of Void and Chaos-nya telah berevolusi ke tingkat yang lebih tinggi selama 2 tahun, jadi Wen Bin dan Chu Miaodan menderita kerugian besar ketika tertangkap basah. Bibi Tong, kamu tahu banyak tentang roh kekosongan dan kekacauan. Bisakah Anda memberitahu kami secara detail tentang mereka? Shen Yue meminta. Tong Zenzhen memandang kelompok antisipatif. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan nada meminta maaf, aku pernah bersumpah untuk melindungi rahasia kita. Ada hal-hal yang tidak bisa aku ceritakan secara detail. Jadi begitulah. Shen Yue mengangguk dan tidak bertanya lagi. Zenzhen bukan dari tanah kekacauan,
Tempat dia tinggal sebelumnya, sangat istimewa, itu bukan di alam roh. Suran samar-samar menjelaskan. Ketika dia keluar, dia bersumpah untuk tidak mengkhianati beberapa aturan mereka. Lei Yan dan Shen Kui mengangguk mengerti. Aku hanya bisa memberitahumu, jika kamu pernah bertemu Spirits of Void and Chaos, jangan pernah biarkan soul altarmu keluar dari lautan kesadaranmu. Tong Zhen memperingatkan mereka. Pemakan altar jiwa. Nama ini saja sudah cukup untuk membuat para ahli altar jiwa merasa ketakutan. Ketika saya melihat Qin Lai lagi, saya tidak akan melepaskan altar jiwa saya. Lei Yan menarik napas dalam-dalam dengan kewaspadaan besar di matanya. Sekte Iblis Darah dan Pulau Flaming Sun menang melawan Sekte Iblis Ilusi. Wen Bin dan Chu Miaodan sama-sama terluka. Wen Bin benar-benar ditempati oleh 8 mayat dewa. 6 makhluk misterius merusak altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan. Sekte Iblis Ilusi kalah besar dalam pertempuran ini. Wen Bin dan Chu Miaodan segera mengasingkan diri setelah kembali. Selusin bom mendalam Flaming Sun Island bersama-sama meledak dan membunuh ribuan anggota Illusory Demon Sekte. Gunung Pedang Surgawi, 3 keluarga, Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 binatang, dan pasukan peringkat perak lainnya, serta banyak pasukan peringkat tembaga dan hampir 1.000 pasukan peringkat besi hitam sedang mendiskusikan masalah yang mencengangkan ini. Dalam periode waktu ini, karena invasi 3 ras Ghoul, informasi Land of Chaos mengalir dengan bebas. Mereka sangat memperhatikan situasi di dunia. Pertempuran antara Illusory Demon Sect dan Setting Sun Islands secara alami menjadi pusat perhatian. Di masa lalu, di benak banyak orang, Setting Sun Islands dan Illusory Demon Sect adalah dekat, dan seharusnya menjadi sekutu rahasia. Tidak ada yang mengira Illusory Demon Sect akan tiba-tiba mengumpulkan pasukan mereka untuk menyerang Setting Sun Islands. Pembalikan total ini segera menarik perhatian semua orang. Yang paling mengejutkan orang adalah fakta bahwa Illusory Demon Sect adalah yang kalah. Dunia tercengang, dan pasukan utama sedang menyelidiki detail pertempuran. Qin Lai, Su Eli, 8 mayat dewa, bom mendalam berkobar, 6 makhluk aneh, nama-nama ini berulang kali disebutkan. Hasil dari ini adalah pertumbuhan berkelanjutan dari harga bom mendalam yang berkobar, dan banyak kekuatan yang telah mengarahkan pandangan mereka ke Pulau Flaming Sun dengan cepat melepaskan ambisi mereka. Sebaliknya, mereka mulai melemparkan ranting zaitun ke Flaming Sun Island. 2 hari kemudian, Qin Lai, Song Tingyu, Lang Xie, dan yang lainnya kembali dari pulau bekas keluarga Pan. Su Eli dan praktisi bela diri dari Bloodfin Sect kembali setelah mengejar Illusory Demon Sect sepanjang hari dan malam, membuat mereka membayar harga yang lebih mahal. Qin Lai, besok, Eclipse Sun Island, Heavenly Snake Island, Scarlet Cloud Island, dan pasukan top lainnya akan datang untuk membahas kemitraan. Song Tingyu berjalan menyusuri Flowing Gold Fire Phoenix dan berkata, "Saya harus pergi ke pengasingan untuk jangka waktu tertentu," kata Qin Lai dengan kerutan di wajahnya. "Oh, kalau begitu kultivasi dengan baik. Serahkan urusan pulau itu padaku." Song Tingyu mengangguk dengan lembut dan berkata, "Selama kekuatanmu sendiri meningkat, masa depan Flaming Sun Island akan menjadi lebih stabil." "Terima kasih," kata Qin Lai dengan hangat. Song Tingyu tersenyum. Melihat Flaming Sun Island tumbuh hari demi hari memberi saya perasaan pencapaian yang luar biasa. "Itu sama untukku." Qin Lai mengangguk sambil tersenyum. Sesaat kemudian, dia memasuki istana di Flaming Sun Island miliknya. Dia duduk di dalam ruang kultivasi yang luas dan mulai mengatur apa yang telah dia pelajari dari pertempuran ini. Ring of the Burning Sun, nyalakan api ilahi, nyalakan darah ilahi, hati guntur yang mendalam, roh kekosongan dan kekacauan, dan seni roh rahasia lainnya, serta rangkaian acara. Dia harus memikirkan semuanya dengan hati-hati. Duduk diam, listrik mengalir di sekujur tubuhnya, saat dia perlahan menjelajahi tubuhnya. Zes. Sebuah pisau panjang tiba-tiba muncul di lututnya. Tangannya tersengat listrik saat dia perlahan membelai pedangnya. Seperti air raksa, benang-benang listrik menembus pedang panjang bernama Jiwa Guntur. Bum bum bum. Gemuruh panjang guntur meledak dari bilahnya. Pada saat itu, petir yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dan berkeliaran di sekitar pedang panjang itu. Wosh. Qin Lai berdiri dengan pedangnya. Dia pindah dengan Thunder Soul di ruang kultivasi. Jiwanya menggunakan manipulasi guntur dan kilat untuk memahami keajaiban konsepsi guntur. Dalam pertempuran sebelumnya, dia memasuki kondisi yang menakjubkan pada saat yang genting. Saat pikirannya berubah, guntur di kepalanya meraung dengan ganas. Kehancuran eksplosif di dalam pikirannya menyebabkan dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang guntur dan kilat. Saat ini, dia akan memasuki kembali keadaan itu dan memperdalam pemahamannya tentang kekuatan guntur.
Garis-garis petir terjalin untuk membentuk jaringan listrik yang ketat, dan guntur surgawi meraung tanpa henti di dalam ruang kultivasi rahasia. Mengontrol jiwa guntur, Qinlai melayang di tengah jaring saat pikirannya melahirkan banyak guntur. Beberapa waktu kemudian, sosoknya melambat sampai dia duduk diam di web sekali lagi. Pencerahan dalam pemahamannya tentang kekuatan guntur yang telah terputus selama pertempuran sebelumnya tampaknya telah ditemukan kembali, dan kilat mulai muncul di sekitar tubuhnya sekali lagi. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Lama kemudian, dia perlahan terbangun saat listriknya keluar dari kelopak matanya yang terbuka. Ketika dia bangun dan mengerjakan persendiannya, mereka mengeluarkan serangkaian derak keras. Dia kemudian mengamati perubahan kecil yang terjadi di dalam tubuhnya dengan jiwa sejatinya sedikit demi sedikit. Danau jiwa dalam kesadaran jiwanya tampaknya telah tumbuh sedikit lebih besar, dan banyak sulur petir yang tampak seperti benang perak berenang di dalamnya. Saat pikirannya berkumpul, sulur petir menjadi melekat pada kesadarannya. Pemberantasan guntur surgawi. Dia memadatkan jiwa sejatinya dengan gumpalan kesadaran jiwa, dan energi jiwa yang terkumpul di dalam danau jiwanya tiba-tiba tercurah. Cahaya gelap yang tak terduga dan tak terlihat keluar dari matanya dan mendarat di pilar batu di ruang budidaya. Ledakan. Suara guntur dan kilat yang meledak bisa terdengar jelas dari pilar batu. Mata Qinlai tiba-tiba menyala. Dia benar-benar menguasai tahap keempat pemberantasan guntur surgawi, konsepsi guntur. Ini berarti bahwa kesadaran jiwanya akan dipenuhi dengan guntur dan kilat dengan kekuatan yang luar biasa mulai saat ini dan seterusnya. Di masa depan, dia akan mampu menciptakan gumpalan kesadaran jiwa, mengirimkannya ke pikiran lawannya, dan meledakkan kekuatan guntur dan kilat di dalam kesadaran jiwanya untuk menyerang jiwa musuhnya. Guntur adalah kutukan bagi semua jiwa, dan siapapun yang membiarkan pikirannya yang diilhami guntur menembus pertahanan mereka dan memasuki pikiran mereka kemungkinan besar akan menderita pukulan besar, bahkan jika wilayah mereka lebih tinggi dari miliknya. Ini seperti bagaimana roh kekosongan dan kekacauan berhasil melukai Wen Bin dan Chu Miaodan. Wen Bin dan Chu Miaodan tidak tahu tentang roh kekosongan dan kekacauan. Mereka tidak tahu bahwa makhluk-makhluk aneh ini telah diberi gelar terkenal, pemakan altar jiwa, karena mereka bisa memakan altar jiwa seorang praktisi bela diri jika mereka memanggilnya keluar dari kesadaran mereka. Itulah mengapa mereka berdua berani melepaskan altar jiwa mereka dalam pertempuran. Akibatnya, roh kekosongan dan kekacauan dengan mudah menyelinap ke altar jiwa mereka dan memakan esensi 5 elemen yang mereka gunakan untuk membangun altar jiwa mereka. Mereka menderita luka karena itu. Setelah seorang kultivator telah mengembangkan pemberantasan guntur surgawi ke tahap keempat, mereka dapat mengilhami kesadaran jiwa mereka dengan kekuatan guntur dan kilat. Itu memberi mereka kemampuan untuk memberikan pukulan mematikan pada jiwa musuh mereka. Alam kultivasi saya masih di tahap tengah dari rilem pemenuhan, tapi saya merasa kekuatan garis keturunan saya telah tumbuh lebih kuat. Sambil berpikir, dia berhenti mengedarkan pemberantasan guntur surgawi dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya sebagai gantinya. Karakter ilahi Blaze muncul dari darahnya yang mendidih seperti bintang kristal. Mereka tercetak di pembuluh darah, tulang, dan dagingnya. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia menjadi sangat kuat. Retak-retak-retak, suara aneh datang dari seluruh tulangnya, dan dia menemukan bahwa dia sebenarnya telah tumbuh sedikit lebih tinggi. Kilau dingin dan keras menutupi kulitnya, hampir seolah-olah dia baru saja mengalami evolusi. Ini seperti Sueli dan Jiang Zuze yang berubah menjadi iblis darah, atau para ahli dari Gunung 10.000 binatang tiba-tiba bermanifestasi menjadi binatang buas. Transformasi itu mengejutkannya. Dia buru-buru berhenti mendesak kekuatan garis keturunannya. Saat kekuatan garis keturunannya dihentikan, evolusi sebelumnya juga terputus. Tinggi badannya dan tulangnya yang tadinya tebal dan lebar kembali normal. Kilau dingin yang menutupi kulitnya dan lonjakan kekuatan fisik yang tiba-tiba telah menghilang juga. Garis keturunan Heaven Fighting Rache. Heaven Fighting Rache adalah ras dari alam luar, jadi struktur daging, darah, dan tulang mereka pasti sangat berbeda dari manusia. Saat kekuatan garis keturunanku tumbuh lebih kuat, saat aku semakin bergantung pada mereka, wajar saja jika bentuk fisikku akan berubah dan menyesuaikan dirinya menjadi lebih cocok untuk penggunaan garis keturunan. Saya perlahan-lahan akan mengambil bentuk sebagai anggota dari Heaven Fighting Rache. Qinlai mengerutkan kening ketika dia mengetahui hal ini. Dia tidak berpikir bahwa ini adalah hal yang baik. Dia tinggal di alam roh di mana perlombaan pertarungan surga telah diasingkan ke luar angkasa. Bagi sebagian besar spesies alam roh, perlombaan pertarungan surga adalah penyerbu yang sangat mereka benci. Jika suatu hari dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan tubuhnya mengubah tulang, pembuluh darahnya, dagingnya,
dan darahnya sepenuhnya menjadi milik klan Heaven Fighting Rache, dia mungkin menjadi sasaran dan diburu oleh setiap orang dan memaksa di luar sana. Ini sama sekali bukan hasil yang ingin dia lihat. Tidak, ini sama sekali bukan waktunya untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunanku dan menjalani transformasi besar-besaran. Dia mulai mencoba untuk mengaktifkan kekuatan garis keturunannya sambil menekan perubahan fisik, menggunakannya untuk tujuan lain. Dia mengaktifkan cincin matahari yang terbakar secara langsung dengan kekuatan garis keturunannya, dan kali ini darahnya yang mendidih dan karakter dewa api yang berkilauan tidak membekas di tulang, pembuluh darah, daging, dan darahnya. Sebaliknya, mereka berkumpul di tengah telapak tangannya. Hasilnya adalah cakram menyala yang perlahan muncul di telapak tangannya. Dia memeriksa tubuhnya dan tidak melihat penampilan fisiknya mengalami perubahan apapun. Dia menghela nafas lega karena bisa menemukan cara untuk menghindari transformasi sambil tetap menggunakan kekuatan garis keturunannya. Dia tahu bahwa kekuatan garis keturunannya pasti semakin kuat karena itu telah mengubah tubuhnya dan memberinya kekuatan besar setelah menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika dia tidak ingin mengekspos dirinya sendiri, yang perlu dia lakukan hanyalah mengumpulkan kekuatan garis keturunannya di satu tempat dan menghentikannya menyebar ke seluruh tubuhnya. Mari kita lihat berapa banyak esensi darah kehidupan yang bisa aku perbaiki kali ini dengan seni roh darah. Dia mengeluarkan Demon Sealing Tombstone dan menekan jari tangan kirinya ke permukaannya, mengedarkan Blood Spirit Art. Aroma darah yang kental dengan cepat meresap dari permukaan, dan sejumlah besar daging halus dan energi darah ditransmisikan ke dalam tubuhnya. Dia menyerap kekuatan dengan seni roh darah dan memurnikannya ke dalam darahnya. Kemudian, dia mulai menyempurnakan esensi darah kehidupan dengan seni penyempurnaan darah. The Demon Sealing Tombstone berisi sejumlah besar aura jahat dan kekuatan darah. Dia tidak tahu dari mana semua energi dan darah ini berasal, tetapi dia tahu bahwa itu sangat bermanfaat bagi budidaya seni roh darah. Dia samar-samar memperhatikan bahwa seni roh darah juga sangat bermanfaat bagi kekuatan garis keturunannya. Prinsip kultivasi seni roh darah adalah mengubah energi roh di dalam lautan roh dantiannya menjadi energi roh darah. Energi roh darah dapat digunakan untuk melunakkan daging dan darahnya, meningkatkan tubuh fisiknya, dan digunakan untuk seni pertempuran atau roh seperti halnya energi roh normal. Terus terang, energi roh darah juga sejenis energi roh. Hanya ada darah di dalamnya. Seni roh darah juga merupakan sejenis seni roh, sama seperti bagaimana energi roh darah adalah sejenis energi roh. Kultivasi dan evolusi murid Blood Fiend Sect tidak hanya membutuhkan jiwa yang kuat, tetapi juga sejumlah besar energi roh darah halus. Dalam hal ini, itu mirip dengan seorang praktisi bela diri yang membutuhkan jumlah dan kualitas energi roh yang cukup untuk dapat menerobos ke alam berikutnya. Seni roh darah adalah metode untuk menyimpan energi sementara di dalam darah seseorang. Bagi murid Sekte Blood Fiend, darah mereka adalah dantian lain, lautan roh lain dengan tujuan khusus untuk menyimpan energi roh. Namun, kekuatan garis keturunan berbeda. Kekuatan garis keturunan adalah kekuatan di dalam darah itu sendiri. Jika darah digambarkan sebagai manusia, maka energi roh darah adalah energi roh yang tersimpan di dalam tubuh manusia, sedangkan kekuatan garis keturunan adalah kekuatan asli manusia. Itu adalah kekuatan asli yang berasal dari kombinasi daging, darah, pembuluh darah, tulang, dan jiwa. Apa yang dilakukan Blood Refinement Art adalah mengekstrak energi roh darah di dalam darah seseorang dan menyimpannya di dalam tetesan darah khusus. Akibatnya, darah mengandung jumlah energi roh darah yang jauh lebih besar dan jauh lebih murni daripada biasanya. Karena tetesan darah khusus ini mengandung energi roh darah dalam jumlah yang jauh lebih besar daripada biasanya, mereka seringkali dapat melepaskan kekuatan yang menakutkan ketika digunakan dengan seni roh Sekte Fiend Darah. Hal-hal ini disebut esensi darah kehidupan. Tentu saja, esensi darah kehidupan masih darah, jadi mereka juga mengandung kekuatan garis keturunan. Ketika dia mengeksekusi seni roh Sekte Blood Fiend yang kuat dengan esensi darah kehidupannya, kekuatan garis keturunan yang terkandung di dalam esensi darah kehidupan ini juga akan meletus. Oleh karena itu, esensi darah hidupnya dapat terbakar dengan api yang tidak dapat binasa dan menjadi lebih mematikan dari sebelumnya. Qinlai menyempurnakan esensi darah kehidupan dan membiarkannya mengambang di sekitarnya seperti akik merah darah yang tembus pandang. Beberapa saat kemudian, total 108 esensi darah kehidupan mengambang di sekitarnya dan berkilau dengan api merah. Bagian dalam esensi darah kehidupan memancar dengan jumlah energi yang mengejutkan, hampir jika ada api yang menyala di dalamnya. Saat ini, 108 esensi darah kehidupan adalah batasnya. Bahkan jika dia memiliki lebih banyak energi dan darah, dia tidak akan bisa memiliki esensi darah kehidupan lainnya. Seolah-olah penyempurnaan esensi darah kehidupan sangat terhubung dengan jiwa dan alamnya.
Seolah-olah mereka dibatasi oleh aturan yang tidak terlihat. Kembali, seruan lembut mendorong 108 esensi darah kehidupan untuk terbang ke tubuhnya dan menghilang. Kilatan merah mengintimidasi muncul di matanya setelah itu. Saya sekarang berada di tahap tengah dari alam pemenuhan, dan pemberantasan guntur surgawi telah mencapai tahap konsepsi pikiran. Saya telah menyempurnakan 108 esensi darah kehidupan, dan saya memiliki jiwa guntur, armor awan surga, dan 8 lempengan kayu Thunderblades. Dalam pertempuran, jika saya punya waktu untuk menulis diagram roh kuno dan mengaktifkan hati guntur yang mendalam, saya bahkan dapat mengancam para ahli Nirvana Realm. Dia merenungkan dirinya sendiri sambil berjalan keluar dari ruang kultivasi. Apakah kamu sudah selesai dengan pengasinganmu, Tuan Pulau? Di luar ruang kultivasi, seorang gadis berusia 13 dari 14 tahun dengan twin tail bertanya dengan hormat sambil menunggu dia merespons. Kamu siapa? Qinlai bertanya dengan heran. Namaku Song Xiaoyu, dan aku keponakan Bibi Tingyu. Namun, saya telah meninggalkan aliansi surga yang mendalam dan bergabung dengan Flaming Sun Island sejak lama, kata Song Xiaoyu dengan lembut sambil membungkuk ke arah Qinlai. Awalnya, Bibi menyuruhku untuk menjagamu dengan menyiapkan makanan atau sesuatu untukmu. Namun, Anda telah mengasingkan diri sampai sekarang, dan Anda belum pernah pergi sekalipun. Karena itu, saya sudah menunggu di sini tanpa mengganggu Anda sampai sekarang. Sudah berapa lama aku mengasingkan diri? Qinlai bertanya dengan santai. Kamu sudah berada di sana selama hampir sebulan, kata Song Xiaoyu dengan serius. Sebulan, sesaat kejutan kemudian, Qinlai mengangguk. Saya mengerti. Dia berjalan ke jendela dan melihat ke bawah di Flaming Sun Island. Dia menemukan bahwa banyak bangunan baru telah dibangun di pulau itu, dan banyak praktisi bela diri Realm pemenuhan dan fragmentasi masuk dan keluar dari mereka. Dia melihat Gerongguang dan yang lainnya di antara orang-orang itu. Ketika dia melihat ke langit, dia memperhatikan bahwa banyak kereta perang kristal terbang masuk dan keluar dari Pulau Grey di dekatnya. Banyak Realm fragmentasi dan bahkan praktisi bela diri Nirvana Realm tampaknya beroperasi di sekitar Pulau Grey. Mereka tampaknya telah berkunjung secara khusus untuk membeli Blazing Profound Bomb. Di Pulau Darah, semua praktisi bela diri tombak darah berkultivasi. Banyak dari genangan darah yang sebelumnya mengering tampaknya telah diisi ulang dengan darah. Seluruh Flaming Sun Island menjadi semakin makmur. Apakah kamu sudah selesai berkultivasi dalam pengasingan, Qinlai? Saat dia melihat sekeliling, sekelompok orang berjalan ke arahnya dari formasi teleportasi spasial di bawah platform tempat dia berdiri. Itu adalah selusin murid Bloodfin Sect yang dipimpin oleh Hong Bowen. Semua orang termasuk Hong Bowen membawa beberapa cincin spasial bersama mereka. Mengingat setiap cincin spasial berkilau dengan cahaya terang, tidak mungkin untuk memperkirakan berapa banyak bahan roh yang telah disimpan di dalamnya. Penatua Hong, dari mana saja kamu? Qinlai bertanya dengan heran. Kami baru saja kembali dari tanah Rerun Mahadewa. Hong Bowen tersenyum bebas sebelum memerintahkan para murid untuk kembali ke Bloodfin Sect terlebih dahulu. Dia sendiri berjalan mendekat dan berkata, saat kamu berkultivasi dalam pengasingan, Bloodfin Sect menggunakan formasi teleportasi spasial yang kamu bantu buat untuk mengangkut beberapa orang kami ke tanah Rerun Mahadewa dengan identitas palsu. Reputasi The Ruin Lands memang layak. Kami menemukan semua jenis bahan roh di tempat itu. Dengan batu roh yang cukup, kami dapat membeli hampir semua bahan roh yang diperlukan untuk kultivasi kami. Saat mereka berbicara, formasi teleportasi spasial muncul lagi. Kemudian, Feng Rong berjalan keluar dengan selusin pengawal tombak darah bersamanya. Dia tampaknya telah kembali dari perjalanan yang bermanfaat juga karena cincin spasial di 10 jarinya berkilauan dengan cahaya. Apakah kamu juga kembali dari tanah Rerun Mahadewa? Instruktur Feng, Qinlai memanggil dengan keras. Feng Rong melihat ke arah titik tertinggi dari istana termegah Flaming Sun Island dan tersenyum. Berkat kamu berkomunikasi dengan Evil Infant Boy, kami tidak merasa terganggu sedikit pun ketika kami berteleportasi ke tempat itu. Saat Anda berkultivasi, baik praktisi bela diri dari Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect dapat dengan bebas bergerak antara setting Sun Islands dan Ruin Lands melalui formasi teleportasi ini. Kami dapat membeli sejumlah besar bahan roh. Hong Bowen tersenyum sebelum menghela nafas. Baru sekarang aku mengerti mengapa 9 pasukan peringkat perak besar tidak menghancurkan tanah Rerun Mahadewa meskipun mereka tahu keberadaan mereka. Ternyata, tanah Rerun Mahadewa memiliki banyak roh jahat dan lorong-lorong yang terhubung ke dunia tambahan. Bahkan ada lebih banyak ras asing di tanah Rerun Mahadewa yang datang ke tanah kekacauan melalui tanah Rerun Mahadewa untuk memperdagangkan semua jenis sumber daya. Anda tidak hanya dapat membeli material roh dan batu roh yang biasa terlihat di tanah kekacauan dari tanah Rerun Mahadewa,
Anda bahkan dapat membeli banyak bahan langka yang hanya tersedia di dunia tambahan dan alam rahasia. Bahkan jika 9 kekuatan peringkat perak yang hebat menguasai sejumlah besar tanah, mereka tidak dapat menumbuhkan ramuan roh dan obat-obatan roh yang tidak dapat ditanam di alam roh. Oleh karena itu, mereka hanya dapat dibeli dari tanah Rerun Mahadewa, tambah Feng Rong. Jadi tanah Rerun Mahadewa dapat memenuhi sebagian besar permintaan material roh dari Sekte Fin Darah dan Pulau Flaming Sun, kan Qinlai tersenyum. Hehe, sebagian besar bahan roh kultivasi kita pasti bisa dibeli dari tanah Rerun Mahadewa, kata Hong Bowen sambil tertawa. Feng Rong mengangguk dengan senyum kecil di wajahnya dan menunjuk ke arah Pulau Abu-Abu. Berkat kekayaan material roh kami, para pengrajin Grey Island dapat bekerja tanpa henti untuk memalsukan bom mendalam yang berkobar. Apakah Anda memperhatikan berapa banyak praktisi bela diri dari pasukan sekitarnya yang datang secara pribadi untuk membelinya? Flaming Sun Island benar-benar menghasilkan banyak uang setiap hari. Hong Bowen tampak sangat iri. Baiklah, aku harus pergi. Saya perlu mengangkut kumpulan material roh baru ini ke Pulau Abu-Abu sesegera mungkin. Ahai sedang menungguku. Feng Rong melambaikan tangannya, naik ke kereta perang kristal dan terbang menjauh. Penatua Hong, mengapa Anda tidak memberitahu saya situasi umum bulan lalu? Qinlai merenung sejenak sebelum mengambil inisiatif untuk mengundangnya. Hong Bowen mengangguk sebelum melompat dari tanah, menggambar sungai berdarah di langit. Sekitar 1000 meter kemudian, dia mendarat di sebelah Qinlai. Sebulan yang lalu, selama pertempuran yang menentukan itu, altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan dirusak oleh 6 bentuk kehidupan aneh yang kamu lepaskan. Hong Bowen tampak sedikit canggung dan takut ketika dia berbicara tentang 6 roh kekosongan dan kekacauan. Setelah Wen Bin dan Chu Miaodan melarikan diri kembali ke Sekte Iblis Ilusi, mereka mengasingkan diri. Mereka mungkin mencoba mengumpulkan kembali material roh yang diperlukan untuk memperbaiki altar jiwa mereka, dan aku ragu mereka akan pulih dalam waktu singkat. Selama periode ini, Master Sekte Yu masih bertarung melawan Blue Gold Rache dengan para elit yang setia padanya. Saya mendengar bahwa dia tidak melakukannya dengan baik. Qinlai mengangguk dan tidak terburu-buru untuk memotongnya. Dia memberi isyarat agar lelaki tua itu terus berbicara. Sekte Iblis Ilusi menderita kerugian besar dan kehilangan lebih dari 1000 elit selama pertempuran itu. Karena altar jiwa Wen Bin dan Chu Miaodan juga rusak, itu akan memakan waktu lama sebelum mereka dapat mengumpulkan kekuatan untuk menyerang kita lagi. Tentu saja, kita tidak bisa menyerang Wen Bin dan Chu Miaodan sekarang karena mereka bersembunyi di dalam Illusory Demon Sect. Sekte Iblis Ilusi dijaga oleh ahli altar jiwa 3 tingkat yang menakutkan. Meskipun orang ini tidak bisa meninggalkan Sekte Iblis Ilusi, kita mungkin akan kalah jika kita mencoba menyerang mereka. Saya tahu. Qinlai tersenyum dingin. Wen Bin dan Chu Miaodan membutuhkan waktu untuk memperbaiki altar jiwa mereka, dan Sekte Iblis Ilusi membutuhkan waktu untuk mengingat kembali kekuatan mereka. Tapi hal yang sama berlaku untuk kita. Dengan setiap menit yang berlalu, Senior Sue menyatu dengan altar jiwa 7 tingkat dan tumbuh lebih kuat. Mungkin dia akan dapat menggunakan tingkat kedua dari altar jiwa leluhur darah pada saat Wen Bin keluar. Kemudian, bahkan jika Wen Bin berhasil pulih sepenuhnya, dia tidak akan menang lagi. Betul sekali. Hong Bowen tertawa keras. Mereka membutuhkan waktu untuk mempersiapkan diri, tetapi kitalah yang lebih membutuhkannya untuk mengumpulkan kekuatan kita. 2 atau 3 tahun kemudian, ketika Wen Bin dan Chu Miaodan telah memulihkan kekuatan mereka, kakak Sue mungkin sudah dapat menggunakan kekuatan di dalam altar jiwa tingkat kedua. Faktanya, kakak Mo Jun mungkin bisa membangun altar jiwa 1 tingkatnya tepat waktu juga. Jadi, materi kenaikan Elder Mo sudah disiapkan, Qinlai bertanya dengan prihatin. Hong Bowen mengangguk dan tertawa. Awalnya, kami tidak memiliki cukup material roh untuk mendukung kenaikannya. Seperti yang Anda ketahui, Sekte Iblis Darah telah berjuang selama 1000 tahun terakhir, jadi kami tidak benar-benar memiliki sumber daya yang terakumulasi. Namun, setelah pertempuran melawan Wen Bin dan Chu Miaodan, kami berhasil membunuh banyak praktisi bela diri Illusory Demon Sect dan membeli beberapa material spirit dengan rampasan perang. Selain itu, keluarga Wen Bin tidak berada di benua yang sama dengan Sekte Iblis Ilusi, jadi kami mengambil kesempatan untuk menyerang mereka dan beberapa pasukan peringkat tembaga lainnya yang memiliki hubungan dekat dengan mereka. Sebagai hasilnya, kami berhasil mendapatkan lebih banyak materi roh. Setelah itu, kami pergi ke Tanah Rerun Mahadewa dan membeli bahan roh terakhir yang diperlukan untuk kenaikannya dengan batu roh yang kami sita. Akhirnya, kami hampir tidak bisa mengumpulkan semua bahan roh yang dibutuhkan. Sayangnya, itu juga berarti bahwa simpanan material roh kita telah mengering lagi. Hong Bowen kemudian tersenyum dan berkata dengan sedikit malu,
kami telah mendiskusikan masalah ini dengan Nona Song, dan kami akan meminjam 1 juta batu roh kelas bumi dari Pulau Flaming Sun. Setelah kami pulih, kami akan mengembalikan batu roh dan bunga yang sesuai kembali ke Pulau Flaming Sun. Qinlai tidak bisa menahan ekspresi terkejut di wajahnya. Ahem, ya Flaming Sun Island adalah kekuatan terdekat dan terkaya bagi kita, tahu Hong Bowen tampak sedikit malu. 3 tahun yang lalu, ketika Bloodfin Sect menghadiahkan Flaming Sun Island, Blood Island, dan Grey Island kepada Qinlai sehingga dia dapat memindahkan teman-temannya, dia tidak pernah membayangkan bahwa Flaming Sun Island akan dapat berkembang seperti saat ini. Para praktisi bela diri dari Bloodfin Sect telah memberikan perawatan dan perlindungan khusus di Flaming Sun Island hanya karena mereka berterima kasih atas semua yang dilakukan Qinlai untuk Bloodfin Sect. Mereka tidak pernah benar-benar mementingkan Flaming Sun Island. Tidak ada yang bisa memprediksi bahwa 3 tahun kemudian, Flaming Sun Island tidak hanya akan memiliki 8 mayat dewa, tetapi juga banyak praktisi bela diri rilem pemenuhan dan fragmentasi, semua berkat Song Tingyu. Tombak darah juga tumbuh dengan cepat di bawah komando Lang Xie dan menunjukkan keaktifan yang mengejutkan. Tentu saja, apa yang benar-benar melebihi imajinasi Bloodfin Sect adalah kemampuan Grey Island untuk mengumpulkan uang. Dengan menjual Blazing Profound Bomb, Grey Island telah berhasil mendapatkan jutaan batu roh kelas bumi untuk Flaming Sun Island. Setelah mengalahkan Illusory Demon Sect dan menghubungkan Flaming Sun Island dengan Ruin Lands, Grey Island akhirnya dibebaskan dari kesulitan karena hanya bisa membeli material spirit yang dibutuhkan melalui Illusory Demon Sect. Selama bulan Qinlai mengasingkan diri dalam kultivasi, Pulau Abu-Abu telah menempah hampir 100 bom mendalam yang berkobar. Pada saat itu, harga pasar satu bom mendalam berkobar adalah 120.000 batu roh kelas bumi. Ini berarti bahwa Pulau Abu-Abu telah memberinya hampir 10 juta batu roh kelas bumi dari keuntungan bersih selama sebulan. Bahkan di masa lalu, 10 juta batu roh kelas bumi adalah jumlah yang besar di mata Bloodfin Sect, apalagi sekarang. Sekte Iblis Darahmu meminta untuk meminjam uang dari kami, Qinlai mengusap dagunya dengan ekspresi yang sedikit tidak wajar di wajahnya. Dia benar-benar tidak membayangkan bahwa akan ada hari di mana Bloodfin Sect akan membutuhkan bantuan dari Flaming Sun Island. Apa yang bisa kita lakukan waktu telah berubah, dan saat ini kemampuan Flaming Sun Island untuk mengumpulkan kekayaan secara praktis adalah yang terbesar di tanah kekacauan. Hong Bowen merentangkan tangannya dan menjelaskan dengan senyum masam di wajahnya. Selama pertempuran sebulan yang lalu, lusinan bom mendalam berkobar yang diledakkan secara serempak begitu kuat sehingga ledakan itu menewaskan hampir 1.000 ahli sekte setan ilusi dalam sekejap. Ada banyak pasang mata yang memperhatikan pertempuran itu, dan kekuatan penghancur itu membuat mereka menyadari betapa pentingnya bom mendalam yang berkobar itu. Hal ini terutama berlaku untuk kekuatan yang belum dimusnahkan oleh 3 ras Ghoul. Tidak ada orang yang tidak ingin barang destruktif seperti itu di sisi mereka untuk mengubah keadaan menjadi menguntungkan mereka. Di tanah kekacauan, bom mendalam Terminator adalah satu-satunya senjata lain yang memiliki kekuatan penghancur yang serupa. Sayangnya, Sekte Terminator tidak memiliki banyak bom mendalam Terminator, dan mereka tidak mudah untuk disempurnakan. Mereka tidak memiliki keahlian untuk memalsukan bom mendalam Terminator dalam jumlah yang cukup, jadi tentu saja mereka tidak punya alasan untuk menjualnya kepada orang luar. Itulah mengapa harga bom mendalam berkobar tidak akan berhenti naik. Qinlai mendengarkan dengan tenang dan mengangguk dengan serius pada kata-katanya. Saat ini, Flaming Sun Island sudah memiliki kekayaan yang cukup besar. Berkat operasi Nona Song dan perekrutan talenta, banyak praktisi bela diri dari pasukan kecil telah bergabung dengan Anda untuk membentuk fondasi kekuatan besar. Hong Bowen merenung sejenak sebelum melanjutkan dengan serius. Saat ini, satu-satunya kekurangan Flaming Sun Island adalah ahli Nirvana Realm dan Imperishable Realm. Jika Anda bisa mendapatkan 1 atau 2 ahli alam abadi untuk menjaga Flaming Sun Island, dan merekrut beberapa ahli alam Nirvana lagi, maka Flaming Sun Island akan mampu menembus batasnya dan berevolusi menjadi kekuatan peringkat perak. Qinlai secara emosional tergerak. Pasukan peringkat perak dari tanah kekacauan bukan satu-satunya yang memiliki ahli altar jiwa. Anda harus tahu bahwa ada banyak ahli altar jiwa di tanah Rerun Mahadewa juga. Tentu saja, karena orang-orang di sana semuanya adalah pelaku kejahatan, mereka tidak diterima oleh kekuatan ortodoks. Hong Bowen melanjutkan, selain mereka, 7 ahli tersembunyi semuanya adalah ahli altar jiwa juga. Bahkan lebih baik, mereka memiliki altar jiwa 2 atau 3 tingkat. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. 7 ahli tersembunyi, Qinlai tampak terkejut. Itu beberapa ahli Nirvana Realm lagi, maka Flaming Sun Island akan mampu menembus batasnya dan berevolusi menjadi kekuatan peringkat silver. Qinlai secara emosional tergerak.
Pasukan peringkat perak dari Tanah Kekacauan bukan satu-satunya yang memiliki ahli altar jiwa. Anda harus tahu bahwa ada banyak ahli altar jiwa di Tanah Rerun Mahadewa juga. Tentu saja, karena orang-orang di sana semuanya adalah pelaku kejahatan, mereka tidak diterima oleh kekuatan ortodoks. Hong Bowen melanjutkan, selain mereka, 7 ahli tersembunyi semuanya adalah ahli altar jiwa juga. Bahkan lebih baik, mereka memiliki altar jiwa 2 atau 3 tingkat. Mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. 7 ahli tersembunyi, Qin Lai tampak terkejut. Betul sekali, ada 7 ahli altar jiwa lainnya di Tanah Rerun Mahadewa yang sekuat ahli altar jiwa dari 9 kekuatan peringkat perak besar. Namun, karena mereka bukan milik kekuatan apapun dan dengan demikian jarang mencampuri urusan orang lain, tidak banyak orang yang tahu tentang mereka. Mereka sangat sulit dilacak. Hong Bowen menambahkan dengan ekspresi serius di wajahnya, Duan Qianji yang Anda kenal adalah salah satu dari 7 ahli tersembunyi, Anda tahu. Duan Senior, minat Qin Lai langsung terguncang. Dia bertanya, siapa lagi? Dalam urutan kekuatan, mereka adalah Shen, Tang Beidou, Duan Qianji, Li Xuan, Pan Juhua, Lin Xuanxuan dan King Li Dai. Ketika dia menyebutkan 7 nama ini, Hong Bowen terlihat serius dan hormat. Duan Qianji senior hanya yang ketiga, Qin Lai tampak terkejut. Ini adalah peringkat lama. Pada saat itu, Duan Qianji belum membangun tingkat altar jiwa ketiganya, sementara Shen dan Tang Beidou sudah menjadi ahli altar jiwa 3 tingkat, jadi tentu saja mereka berada di depannya, jelas Hong Bowen. Sekarang Duan Qianji telah menciptakan altar jiwa 3 tingkat dan menjadi ahli alam abadi tahap akhir, peringkat ini mungkin masih berbeda. Bagaimana 2 terkuat dari 7 ahli tersembunyi, Shen dan Tang Beidou, dibandingkan dengan Forefather Terminator, Qin Lai bertanya dengan penuh semangat. Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Baik Shen dan Tang Beidou telah menantang Forefather Terminator sebelumnya. Apa hasilnya? Qin Lai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, mereka kalah. Hong Bowen tertawa kering. Jika bukan itu masalahnya, monster tuanan tidak akan disebut sebagai pembudidaya nomor 1 di Tanah Kekacauan, dan Sekte Terminator juga tidak akan bertahan lama. Qin Lai merasakan rasa hormat tumbuh dari lubuk hatinya. Nenek moyang Terminator Nan Zhengtian hanya memiliki bakat rata-rata ketika dia masih muda. Dia sebagian besar tidak ada bandingannya dengan Suran. Namun, dia obsesif dan bisa lupa makan atau tidur saat berkultivasi. Konsentrasinya begitu besar sehingga dia bisa melupakan berlalunya waktu. Dia adalah seorang pria yang mengukir kekuatan dan statusnya hampir sepenuhnya pada keuletan dan kerja keras saja. Dia begitu kuat sehingga dia dihormati oleh banyak orang. Meskipun Shen dan Tang Beidou dikalahkan, mereka selamat dari pertempuran. Ini saja membuktikan betapa kuatnya mereka. Hong Bowen melanjutkan, ada sangat sedikit orang di Tanah Kekacauan yang berani menantang monster tuanan dan selamat dari pertemuan itu. Saat itu, ketika Jiang An bertarung sengit melawan monster tuanan, dia menderita luka parah dan tidak dapat pulih bahkan setelah puluhan tahun. Oleh karena itu, Shen dan Tang Beidou mungkin setara dengan Jiang An, tetapi mereka tidak memiliki jumlah bawahan yang tak terbatas atau penyimpanan sumber daya yang besar. Oleh karena itu, secara keseluruhan, mereka lebih rendah dari Jiang An. Tang Beidou, saya pikir saya pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Qin Lai tampak seperti menangkap sesuatu. Tang Beidou memupuk seni roh api, dan semua orang memanggilnya, Iblis Api. Dikatakan bahwa dia sering berkultivasi dalam pengasingan di neraka api timur, berharap dia bisa naik ke alam void. Neraka api timur adalah tanah yang sangat panas di sisi timur wilayah Barbar Timur. Selain roh api, hampir tidak ada kehidupan yang mungkin ada di tempat itu. Bahkan praktisi bela diri yang mengolah seni roh api tidak dapat memasuki tempat itu kecuali mereka telah mencapai alam nirvana. Hong Bowen menjelaskan. Tang Beidou, kurasa aku pernah mendengar nama ini dari kakak senior Tang sebelumnya. Qin Lai perlahan ingat. Saat itu, Tang Sike bersikeras untuk datang ke Tanah Kekacauan karena dia ingin menemukan senior keluarga Tang. Jika dia ingat dengan benar, nama orang itu disebut Tang Beidou. Mungkinkah itu orang yang sama? Qin Lai bertanya dengan heran. Duan Qianji adalah satu-satunya dari 7 ahli tersembunyi yang memiliki beberapa koneksi denganmu, tapi aku tidak tahu tentang sisanya. Hong Bowen tidak yakin apa yang Qin Lai gumamkan, jadi dia melanjutkan, jika Anda dapat mengundang salah satu dari mereka untuk bergabung dengan Anda sebagai delegasi asing, maka kekuatan Flaming Sun Island akan langsung berkembang. Berapa banyak yang kamu ketahui tentang Shen, Li Xuan, Pan Juhua, Lin Xuanxuan, dan King Li Dai? Qin Lai bertanya lagi. Kali ini Hong Bowen menggelengkan kepalanya. Sekte Iblis Darah telah menyembunyikan dirinya terlalu lama,
jadi kami tidak yakin tentang banyak rahasia di luar sana. Saya hanya tahu sedikit tentang Duan Qianji dan Flame Demon Tang Beidou. Adapun sisanya, kami tidak bisa memastikan. Bagaimana dengan 3 ras Gold? Qin Lai mengangguk dan beralih ke topik lain. Aku juga ingin tahu tentang pasukan peringkat perak lainnya. Apakah sesuatu yang besar terjadi baru-baru ini? Klan Heaven Gold Rise di Prism Kontinen belum bergerak selama sebulan. Mereka bahkan tidak mengambil langkah keluar dari benua Prism. Namun, ras Gold Biru di benua pembantaian surgawi dan ras Gold Bumi di benua bencana surgawi terus menyerang Sekte Iblis Ilusi dan 3 keluarga besar. Mereka mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Sekte Erminator telah mengirimkan pesan ke semua pihak yang mengatakan bahwa mereka akan mengumpulkan kembali kekuatan mereka dan menyerang benua Prism sekali lagi setelah Forevator Terminator mengakhiri pengasingannya. Mereka akan melakukan pertempuran Do or Die melawan 3 kekuatan utama ras Gold di sana. Saat ini, pasukan peringkat Silver menahan tekanan dari 3 ras Gold, mengasah kekuatan mereka untuk dorongan besar, dan memulihkan diri. Saya mendengar bahwa beberapa praktisi bela diri puncak Nirvana Realm dari Black Voodoo Cult, Celestial Artifact Sect, dan 10.000 Beast Mountain telah bersiap untuk membangun Soul Altar. Sejak perubahan besar dari situasi umum tanah kekacauan, bahkan pasukan peringkat perak merasa tertekan. Rencana-rencana yang seharusnya terjadi puluhan atau bahkan ratusan tahun kemudian semuanya dibawa ke depan. Bagaimana dengan tanah yang rusak? Qin Lai bertanya. Jiang Zuze saat ini bercokol di Pulau Tulang Putih dan melakukan apa yang Mahadewa tahu. Dia tidak melakukan apa-apa sejauh ini. Selain itu, tanah Rerun Mahadewa tidak banyak berubah sama sekali. Suatu kali, Raja Iblis Tulang Putih pergi untuk memprovokasi anak bayi jahat, tetapi ditolak. Hong Bowen menjelaskan dengan hati-hati. Kemudian, Qin Lai bertanya kepada Hong Bowen beberapa hal lagi, yang kemudian dijelaskan tanpa menyembunyikan apapun. Baiklah, kamu harus membawa sisa pertanyaanmu ke Nona Song. Sebagai manajer umum Pulau Flaming Sun Anda, sumber beritanya tidak lebih lemah dari kami. Hong Bowen tersenyum. Aku masih terburu-buru untuk menyerahkan material roh yang aku beli dari tanah Rerun Mahadewa ini ke kakakmu, tahu. Hong Bowen tidak berlama-lama setelah mengatakan ini. Dia terbang menjauh dari Qin Lai. Tanpa bergerak dari tempatnya, Qin Lai duduk di peron dan merenung dengan cemberut. 7 ahli tersembunyi, kedamaian sementara ini, ancaman tersembunyi yang dihadirkan oleh 3 ras hantu, dan Jiang Zuze yang merupakan dewa yang licik tahu apa. Saat ini, menurut mata orang luar, Flaming Sun Island meningkat dari hari ke hari. Juga, Illusory Demon Sect tidak mungkin mengatur ulang kekuatan mereka dan menyerang setting Sun Island sekali lagi. Selain itu, Eclipse Sun Island, Heavenly Snake Valley, Scarlet Cloud Island, dan kekuatan kuat lainnya di sekitar Flaming Sun Island diam-diam menandatangani perjanjian untuk saling mengawasi. Ini akan membuat Illusory Demon Sect berpikir 2 kali sebelum menyerang. Flaming Sun Island seharusnya aman untuk saat ini. Dia sama sekali tidak khawatir tentang Pulau Abu-Abu berkat kehadiran Tang Siki dan Mo Hai. Song Tingyu juga telah membuktikan dirinya mampu menangani banyak hal di Pulau Flaming Sun. Adapun tombak darah, Lang Xie sudah berkelana langsung ke tanah Rerun Mahadewa dengan pengawal darahnya. Tampaknya dia tidak perlu khawatir tentang Flaming Sun Island lagi. Beberapa saat kemudian, dia memberi isyarat kepada Song Xiaoyu dan menginstruksikan, jika bibimu memintaku, katakan padanya bahwa aku telah pergi ke tanah Rerun Mahadewa. Jika dia ingin memberitahuku sesuatu, katakan padanya untuk mengirim seseorang untuk menghubungiku di tanah Rerun Mahadewa. Dimengerti, jawab Song Xiaoyu dengan hormat. Di tanah yang rusak. Qin Lai muncul di formasi teleportasi spasial Pulau Bayi Jahat. Tuan Pulau. Halo, Tuan Pulau. Bertemu dengan baik, Tuan Pulau. Bahkan sebelum dia keluar dari formasi, dia sudah bisa mendengar banyak salam hormat yang ditujukan padanya. Ketika dia berkonsentrasi, dia memperhatikan bahwa banyak istana baru telah dibangun di sekitar formasi teleportasi spasial. Banyak praktisi bela diri tombak darah dan pengrajin Pulau Abu-Abu berjalan masuk dan keluar dari tempat itu. Dia bahkan melihat Yi Yuan yang tersenyum. Kenapa kalian di sini? Dia bertanya dengan heran. Bocah bayi jahat senior telah memberitahu kami bahwa dia berharap kami melindungi apa yang menjadi milik kami, seperti formasi teleportasi itu. Karena dia tidak keberatan kita membangun istana-istana ini di sekitar formasi, ya kita melakukan hal itu. Yi Yuan tersenyum lembut. Selama kamu berada di pengasingan, kami memindahkan beberapa orang kami ke Pulau Bayi Jahat dan Pulau Angin Gelap. Mulai saat ini, hubungan kita dengan Tanah Rerun Mahadewa hanya akan semakin erat seiring berjalannya waktu, jadi membangun pangkalan ini sebelumnya membuat pengangkutan sumber daya lebih nyaman. Di mana Bayi Jahat Senior? Dia tepat di Pulau Angin Gelap.
Kita akan bicara tepat setelah aku pergi ke Pulau Angin Gelap, Yi Yuan. Dia mengendarai kereta perang kristalnya keluar dari Evil Infant Island dan menuju Darkwing Island. Namun, saat kereta perang kristal mendekati Pulau Tulang Putih, suara lembut dan berbudaya Jiang Zuze tiba-tiba berdering, apakah itu Qin Lai? Sebelum Qin Lai bisa bereaksi, badai merah melilit dia dan kereta perang kristalnya, menariknya dengan paksa ke Pulau Tulang Putih. Kolam darah yang digali dapat dilihat di mana-mana di pulau yang telah diubah namanya menjadi Pulau Iblis Darah oleh Jiang Zuze. Air darah di dalamnya padat dan mengeluarkan bau yang kental. Banyak peminum darah berendam di kolam, benar-benar terbuka dengan hanya kepala di atas permukaan. Pori-pori mereka menyerap energi darah jahat di dalam kolam darah, membersihkan tubuh mereka dan membantu mereka mengumpulkan energi roh darah. Di belakang genangan darah itu ada kuburan yang dipenuhi dengan energi yin yang besar. Blood Drinkers menjaga pintu masuk. Awan mayat tebal melayang di atas kuburan dan memberi orang perasaan yang sangat gelap dan menakutkan. Kereta perang kristal yang dikendarai Qin Lai telah diselimuti oleh angin merah berdarah dan ditarik ke dalam hutan lebat antara genangan darah dan kuburan. Banyak bawahan Jiang Zuze menatapnya dengan mata merah dari dalam menara yang terbuat dari tulang putih. Ada ahli alam fragmentasi, dan 7 atau lebih yang berada di alam nirvana. Energi berdarah yang mereka lepaskan menyebar seperti kabut berdarah. Jiang Zuze duduk di antara para ahli Nirvana Realm, sebuah buku di tangannya. Dia seperti seorang sarjana yang tampaknya mengajarkan keajaiban kodeks darah kepada orang-orang ini. Di sampingnya, seorang tua dengan aura energi mayat yang tebal duduk di atas altar jiwa 1 tingkat tulang putih. Ujung jari orang tua itu sangat panjang dan tajam seperti pisau. Wajahnya seputih kertas, dan bulu mayat putih tumbuh dari tubuhnya. Dia seperti mayat kuno yang keluar dari makam berusia 10.000 tahun. Hanya dengan pandangan sekilas, Qin Lai tahu ini adalah Miao Fengtian, patriark keluarga Miao sebelumnya. Haha, tamu terhormat telah datang. Melihat tanah kereta perang kristalnya, Jiang Zuze meletakkan buku itu dan berdiri sambil tertawa. Ekspresinya antusias dan memiliki senyum ramah. Aku mendengar teman muda kita menunjukkan kekuatan yang luar biasa awal bulan ini. Kamu melukai Chu Miaodan dan Wen Bin, orang-orang rendahan itu. Aku sangat senang. Praktisi bela diri Nirvana Realm bersamanya melihat ke atas dengan rasa ingin tahu dengan mata berkedip merah berdarah. Miao Fengtian juga melihat ke atas. Ketika dia melihat Qin Lai menatapnya, dia mengangguk sebagai salam. Untuk apa kau menarikku? Ekspresi Qin Lai tenang. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu ingin melunasi hutang lama sekarang. Selama Trial of Graveyard of Gods, dia telah merusak rencana Jiang Zuze. Dia telah mencuri sebagian besar sisa-sisa elit kuno, dan juga memperoleh sisa-sisa darah leluhur serta batu nisan penyegel setan, di antara barang-barang lainnya. 3 tahun lalu, ketika Jiang Zuze datang ke Setting Sun Islands dan mencoba mencuri sisa-sisa Blood Progenitor dari Sueli, dia juga telah merusak rencana itu. Dia berpikir bahwa Jiang Zuze akan membencinya sampai ke tulang. Tidak, kami tidak memiliki hutang lama yang harus diselesaikan. Jiang Zuze tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ekspresinya riang dan nadanya tulus. Teman muda kita mengolah seni roh darah, dan dapat dianggap sebagai bagian dari sekte iblis darahku. Melihat prestasi teman muda kita membuatku sangat bahagia. Apakah kamu serius? Qin Lai bertanya dengan masam. Setiap kata datang dari lubuk hatiku, jawab Jiang Zuze dengan ekspresi serius. Mimpi terbesar dalam hidupku adalah melihat Blood Finsect mendominasi dunia ini, dan berada di atas semua kekuatan peringkat silver lainnya. Untuk mimpi ini, aku akan melakukan apa saja, bahkan jika aku memicu kemarahan dunia. Aku tidak takut membuat lautan darah dan menjadi musuh bagi semua orang. Sementara saya tidak setuju dengan kakak dan adik saya tentang masalah kultivasi, tujuan akhir kita harus sama. Teman muda mengolah seni roh darah, dan secara alami dapat dianggap sebagai anggota sekte iblis darah. Melihat Anda secara bertahap meningkat, dan saudara senior secara bertahap mengasimilasi kekuatan nenek moyang, melihat sekte setan darah dari Kepulauan Matahari terbenam naik, saya benar-benar senang. Pada saat ini, Jiang Zuze penuh dengan ketulusan lembut dan halus. Pada saat berikutnya, wajahnya menjadi dingin, matanya tiba-tiba menembakkan 2 garis cahaya berdarah. Energi jahat menyebar di sekelilingnya, dipenuhi dengan dorongan haus darah dan gila. Dia tampaknya benar-benar berubah menjadi orang yang berbeda. Raja Iblis Tulang Putih tahu bahwa kamu mengolah seni roh darah, hubungan yang kamu miliki dengan leluhur darah. Namun, dia masih berani menyerangmu. Dia pasti lelah hidup. Saya datang ke Raja Iblis Tulang Putih dan mengusirnya dari Pulau Tulang Putih dalam perjalanan ke tanah Rerun Mahadewa ini hanya untuk memberinya pelajaran. Juga,
Beberapa orang ras asing yang rendah telah menyelinap dari benua Prism untuk mencoba membunuhmu di tanah Rerun Mahadewa. Aku sudah mengurus orang-orang ini untukmu. Saat dia berbicara, Jiang Zuze menjentikkan jarinya. Wosh wosh. Sebuah kandang logam besar terbang keluar dari kuburan di belakang berisi 7 anggota Heaven Goal Rache. Di antara mereka, 3 telah mencapai alam nirvana, 4 lainnya berada di alam fragmentasi. Semua 7 hantu masih hidup. 7 hantu ini tidak memiliki jejak api. Dia tidak akan bisa merasakan gerakan ke-7 orang ini. Jika salah satu dari ke-7 orang itu tiba-tiba menyerang, mereka bisa mengancam nyawanya. Jika ke-7-nya menyerang bersama-sama, kecuali jika dia dengan mudah memiliki ahli altar jiwa yang melindunginya, dia akan kesulitan melarikan diri dari malapetaka. Mereka bersembunyi di antara Pulau Angin Gelap dan Pulau Bayi Jahat, menunggu kesempatan. Jika aku tidak menangkap mereka, kamu akan disergap begitu kamu gegabah meninggalkan Pulau Bayi Jahat. Jiang Zuze menjilat bibirnya, energi berdarah di matanya melintas. Apakah Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda tanyakan kepada mereka? Melihat 7 Heaven Goal, ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Dia menyadari bahwa dia telah ceroboh ketika dia melakukan perjalanan dari Evil Infant Island ke Dark Queen Island sebelumnya. Tidak, Qin Lai menggelengkan kepalanya. Qin Lai, kami tahu kamu dipanggil Qin Lai. Tubuhmu mengandung darah kotor ras dewa, kamu tidak akan luput dari pengejaran kami 3 ras raksasa. Di dalam kandang, seorang ahli Nirvana Realm dari Heaven Goal Rache berteriak. Kami juga tahu bahwa manusia, dan banyak ras asing lainnya di tanah Rerun Mahadewa, pernah dilukai oleh ras dewamu. Ketika kami membocorkan identitasmu, semua ras akan mengejarmu, masa depanmu akan tragis. Anggota dari Heaven Goal Rache ini berteriak dalam bahasa umum Spirit Realm. Jiang Zuze, Miao Fengtian, dan peminum darah itu semua mendengarnya dengan jelas. Ekspresi Qin Lai gelap, matanya berkedip dengan cahaya yang tidak biasa, tapi dia tidak merespon. Anehnya, Jiang Zuze, Miao Fengtian, dan peminum darah alam nirvana sepertinya tidak mendengar kata-kata itu. Ekspresi mereka acuh tak acuh. Tiriskan mereka dari darah. Jiang Zuze melambaikan tangannya. Jubah merah ke-7 peminum darah bergetar, dan mereka menyerbu keluar seperti kelelawar vampir. Sangkar tiba-tiba hancur, dan 7 Heaven Goal menunjukkan teror besar. Mereka berteriak keras. Sayangnya, sepertinya ada kekuatan yang menahan mereka. Mereka tidak bisa melepaskan kekuatan mereka sendiri. 7 peminum darah di bawah komando Jiang Zuze maju bersama, meraih hantu dari belakang, dan membuka mulut mereka untuk menggigit arteri leher mereka. Mereka menelan darah. Tidak, kalian manusia rendahan. Suatu hari, kami akan memakan kalian semua. Surga Goul berteriak. Mereka selalu memperlakukan manusia seperti binatang. Kemanapun mereka lewat di tanah kekacauan, manusia telah mengalami kekejaman yang mengerikan. Tidak peduli apakah mereka praktisi bela diri, atau manusia, mereka dibunuh dan dimakan. Goul menggunakan darah dan daging praktisi bela diri manusia untuk memulihkan energi dan kekuatan mereka. Saat ini, di mata peminum darah Jiang Zuze, merekalah yang menjadi makanan karena mereka dikuras darahnya dengan kejam. Sebelum mereka mati, mereka tampaknya mengalami teror yang sama seperti manusia yang lengannya dirobek dan dimakan. Pergi ke samping untuk makan, jangan ganggu kami. Ekspresi Jiang Zuze tidak senang. 7 peminum darah menyeret surga Goul. Mengabaikan teriakan mereka, Blood Drinkers menyeret mereka keluar dan mengudara. Cahaya berdarah di mata Jiang Zuze berangsur-angsur surut. Dia menunjukkan senyum lembut lagi dan berkata dengan elegan, saya mengundang Anda ke Pulau Bloodfin kali ini untuk mendiskusikan 2 hal dengan Anda. Yang pertama adalah Sekte Artefak Surgawi telah meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa mereka berharap Anda akan bergabung dengan Sekte Artefak Surgawi. Sekte Artefak Surgawi, Qin Lai menggelengkan kepalanya dengan keras. Aku tidak punya apa-apa untuk dibicarakan dengan mereka. Jangan terburu-buru untuk menolak. Anda harus mendengar kondisi mereka sebelum Anda menolak. Dalam pandangan saya, Sekte Artefak Surgawi tulus kali ini, dan kondisi mereka sangat baik. Jiang Zuze tersenyum bebas dan berkata, pertama-tama pertimbangkan konsekuensinya jika Anda menolak. Jika Anda melakukan itu, Sekte Artefak Surgawi akan memberitahu dunia bahwa Anda memiliki garis keturunan dari Heaven Fighting Rache setelah pasukan peringkat Silver membunuh 3 ras Goul. Kamu juga tahu bahwa Heaven Fighting Rache adalah subjek yang sensitif. Banyak ras asing di tanah Rerun Mahadewa membenci mereka. Begitu identitas Anda bocor, akan ada banyak kekuatan dan entitas tersembunyi yang ingin membakar tulang Anda menjadi abu di tanah kekacauan. Qin Lai mendengus dan berkata, apakah Sekte Artefak Surgawi juga memberitahumu bahwa aku memiliki garis keturunan Heaven Fighting Rache?
Tidak, tidak, sebelum Sekte Artefak Surgawi memberitahuku, aku sudah tahu kamu spesial. Jiang Zuze tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sekte Artefak Surgawi, Gunung 10.000 Binatang, akulah yang memberitahu mereka semua tentang makam dewa. Kamu bisa mendapatkan batu nisan penyegel iblis, menerima banyak pertemuan kebetulan di makam dewa, dan dikenali oleh 8 orang, mayat dewa. Setelah memikirkannya sebentar, aku menebak alasannya. Tidak menunggu Qin Lai berbicara, Jiang Zuze berkata, dengarkan aku, ini syarat Sekte Artefak Surgawi. Berbicara, Feng Yi dari Sekte Artefak Surgawi secara pribadi mengirimi saya pesan bahwa jika Anda bersedia untuk bergabung, Luo Han akan menikahi cucunya, Luo Kexin, dengan Anda. Juga, jika Anda setuju, Anda akan segera menjadi wakil Master Sekte dari Sekte Artefak Surgawi. Feng Yi juga berjanji bahwa anak Anda dan Luo Kexin, apapun jenis kelaminnya, akan menjadi Master Sekte berikutnya dari Sekte Artefak Surgawi. Setelah ini, semua sumber daya Sekte Artefak Surgawi akan terbuka tanpa syarat ke Pulau Flaming Sun. Kurangnya artificer di Pulau Flaming Sun Anda Sekte Artefak Surgawi dapat menyelesaikan masalah ini, mereka akan mengirim pengrajin trainee mereka ke Flaming Sun Island. Tentu saja, Pulau Flaming Sun akan menjadi bagian terpenting dari Sekte Artefak Surgawi. Bagaimana istilah ini terdengar? Jiang Zuze bertanya sambil tersenyum. Jika kamu jadi aku, apa yang akan kamu lakukan? Qin Lai bertanya sebagai tanggapan. Apa yang akan saya lakukan? Jiang Zuze mengusap dagunya dan tertawa pelan. Dia berkata perlahan, jika saya jadi Anda, saya akan menanggungnya sementara ketika saya tidak cukup kuat. Saya akan bergabung dengan Sekte Artefak Surgawi, menikahi Luo Kexin, tetapi tidak membiarkannya hamil. Dalam periode waktu ini, saya akan menggunakan sumber daya Sekte Artefak Surgawi untuk meningkatkan kekuatan saya sendiri. Saya akan membuat Pulau Flaming Sun tumbuh dan menarik janji para ahli dengan artefak roh yang kuat. Begitu kesempatannya matang, saya akan mengkhianati Sekte Artefak Surgawi, dan menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku akan membunuh Feng Yi, membunuh Luo Han, membunuh Luo Kexin, dan kemudian mengasimilasi Sekte Artefak Surgawi ke Pulau Flaming Sun. Haha, ya, saya merasa ini jalan yang bagus. Apakah Anda tertarik untuk menempuh jalan ini? Qin Lai menatap Jiang Zuze dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Saya tidak. Apa yang akan kamu lakukan? Jiang Zuze bertanya dengan penuh minat. Nama saya hanya terdiri dari satu karakter. Blaze. Saya tidak sabar, juga tidak toleran. Saya tidak ahli dalam skema dan kelicikan. Saya tidak memiliki kebijaksanaan seperti itu. Qin Lai berpikir sejenak dan berkata, ketika Flaming Sun Island menempa cukup banyak bom mendalam yang berkobar, ketika kita memiliki jutaan dari mereka, saya hanya perlu melemparkan cincin spasial ke Sekte Artefak Surgawi, dan kemudian, Sekte Artefak di Tanah Kekacauan. Ketika dia selesai berbicara, Jiang Zuze menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Kamu mengatakan sebelumnya bahwa kamu memiliki dua masalah. Jangan bicara tentang membantu Sekte Artefak Surgawi. Apa masalah lainnya? Melihat kesunyian Jiang Zuze, Qin Lai mengerutkan kening dan bertanya secara proaktif. Mata Jiang Zuze bersinar dengan cahaya berdarah saat pikirannya segera tenang. Dia memiliki senyum santai di sudut mulutnya seolah-olah dia telah dibebaskan dari sesuatu. Benua bencana surgawi sedang diserang oleh ras hantu bumi sekarang. Menurut jaringan informasi saya, 3 keluarga tidak dalam kondisi yang baik. Jika bukan karena dukungan Black Fudo Cult, ketiga keluarga akan kesulitan memenangkannya, ras Ghoul bumi. Saat ini, 3 keluarga tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan benua bencana surgawi. Saya pikir, sudah waktunya bagi kita untuk kembali ke Blood Cloud Mountain Range dan mengambil kembali apa yang menjadi milik Sekte Bloodfin kita. Jiang Zuze tersenyum sedikit dan berkata, 2 tahun lalu, ketika 3 keluarga dan Black Fudo Cult menginvasi Setting Sun Islands, mereka jelas memiliki niat jahat terhadap Anda. Selama 3 keluarga dan Black Fudo Cult ada, mereka tidak akan memberi di Sekte Bloodfin. Kamu dan aku, serta kakak laki-laki dan perempuan senior mengolah seni roh darah dan akan menjadi musuh mereka. Kamu ingin bersekutu denganku dan mengusir 3 keluarga besar dari benua bencana surgawi, ekspresi Qin Lai berubah. Tepat, Jiang Zuze memiliki ekspresi bangga. 1000 tahun yang lalu, 3 keluarga berkolusi dengan orang luar, dan di bawah bantuan Black Fudo Cult, mereka bersekutu dengan pasukan peringkat silver utama untuk menyerang Blood Cloud Mountain Range dan memusnahkan para ahli Bloodfin Sect. Setelah itu, para anggota dari Bloodfin Sect melarikan diri dan pergi. Mereka layu dan harus berjuang untuk hidup. 3 keluarga bangkit karena ini, mencuri benua bencana surgawi, menginjak tulang Sekte Fin Darah, meminum darah Sekte Fin Darah,
perlahan-lahan tumbuh kuat menjadi 3 kekuatan peringkat perak. Benua bencana surgawi yang subur seharusnya menjadi milik Sekte Fin Darah, tetapi sedang ditempati oleh tikus-tikus rendahan. Saya telah bertahan selama 1000 tahun, sekaranglah waktunya. Kali ini, saya tidak akan menyerah pada kesempatan ini. Ekspresi Qin Lai sangat serius. Dia mulai memikirkannya, dan tidak terburu-buru untuk menanggapi. Dia tidak memiliki perasaan positif terhadap Black Fudo Cult, dan 3 keluarga, tapi, keadaannya sangat sensitif. Semua kekuatan di tanah kekacauan adalah musuh dengan 3 ras hantu, dan banyak konflik internal telah berhenti. Bahkan Sekte Artefak Surgawi menyatakan bahwa mereka hanya akan mempublikasikan identitasnya setelah mereka mengusir 3 ras hantu atau membunuh mereka, sehingga dia tidak punya tempat untuk pergi. Pada saat yang penting ini, jika mereka pergi ke benua bencana surgawi dan menyerang 3 keluarga, apakah mereka akan menyebabkan ketidaksenangan pasukan lain? Juga, sementara faksi lain menerima Sekte Setan Darah, mereka hanya mengenali cabang Sekte Setan Darah di Kepulauan Matahari Terbenam. Jiang Zuze masih diperlakukan sebagai iblis yang tidak ortodoks. Bencana yang dia ciptakan 1000 tahun yang lalu menyebabkan banyak praktisi bela diri kehabisan darah. Jika dia bersekutu dengan orang ini, dia akan menjadi target lagi. Yang lain akan menodainya dengan pergaulan. Seolah-olah dia melihat kekhawatiran Qin Lai, Jiang Zuze mencibir dan berkata, "Aku tahu apa yang kamu khawatirkan." Tidak menunggu Qin Lai merespons, Jiang Zuze melanjutkan, "Kami tidak akan bersekutu di depan umum. Kerja sama kami akan sepenuhnya rahasia. Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect akan secara terbuka melanjutkan dengan mengusir 3 keluarga, setelah pertempuran antara ketiganya, keluarga dan ras hantu bumi. Dan saya akan bertanggung jawab untuk melakukan hal-hal yang tidak dapat dilihat dengan cahaya. Saya akan membantu Anda menyerang bala bantuan kultus Fudo Hitam dan membunuh para ahli dari 3 keluarga. Saya tidak akan muncul bersamaan dengan Anda." Ekspresi Qin Lai sedikit santai. "Dengan saya hadir, bahkan jika Jiang An ingin ikut campur, dia harus mempertimbangkannya." Jiang Zuze menunjuk Miao Fengtian dan berkata, "Selain dia, saya memiliki setidaknya 1 ahli altar jiwa lagi yang cukup kuat untuk menangani orang-orang dari Black Fudo Cult. 3 keluarga memiliki 4 ahli altar jiwa, tetapi Xiao Jie adalah satu-satunya altar jiwa 2 tingkat. Ketika kakak senior saya dapat menyalurkan kekuatan tingkat kedua altar jiwa leluhur darah, dia dapat dengan mudah mengalahkan keluarga Xiaohu. Setelah Mo Jun membangun altar jiwa 1 tingkat, dia juga bisa mengurusnya. 8 mayat dewamu dan naga jahat itu sudah cukup untuk menangkap 2 ahli altar jiwa terakhir dari 3 keluarga." Jiang Zuze mengenal Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect dengan sangat rinci. Dia tahu bahwa Mo Jun sedang membangun altar jiwanya dan tahu semua kartu trufnya. Jiang Zuze telah mempertimbangkan masalah ini dengan sangat rinci sebelum mencapai kesimpulan dan membicarakan masalah ini dengan Qin Lai. "Jangan khawatir, kamu akan menjadi orang yang mengambil inisiatif melawan 3 keluarga untuk urusan publik. Berikan semua hal kotor yang perlu dilakukan secara rahasia kepada kami," desak Jiang Zuze. "Jika kita benar-benar merebut kembali benua bencana surgawi, apa yang kamu inginkan, apa yang akan diperoleh Sekte Bloodfin, dan apa yang akan didapat Pulau Flaming Sun?" Qin Lai bertanya. Sangat sederhana. Mata Jiang Zuze berbinar dan dia berkata, tertawa, "Kakak senior dan yang lainnya dapat pindah ke Pegunungan Awan Darah, dan mereka dapat mengambil kembali wilayah dan ranjau yang dulunya milik Sekte Iblis Darah. Yang saya inginkan hanyalah wilayah yang saat ini milik 3 keluarga. Dengan cara ini, kita masing-masing dapat memiliki setengah dari benua bencana surgawi. Benua bencana surgawi akan menjadi milik 2 cabang yang berbeda dari Sekte Fin Darah, tetapi mereka berdua adalah bagian dari sekte yang sama. Benua bencana surgawi akan menjadi diperintah oleh Sekte Fin Darah. Dan bagaimana denganku dan Flaming Sun Island?" Qin Lai mendengus. Ketika kakak senior kembali ke Blood Cloud Mountain Range, Setting Sun Islands, Gold Sun Island, Black Cloud Palace, Pan Family, dan wilayah Heavenly Sea Pavilion, dan bahkan wilayah Blue Moon Valley akan menjadi milik Flaming Sun Island. Jiang Zuze tersenyum. Pada saat itu, wilayah Flaming Sun Island akan lebih dari 10 kali lipat. Jika kamu cukup kuat, kamu dapat bergerak melawan Black Fudo Cult dan Illusory Demon Sect, dan terus berkembang. Juga, Istana Bumi Bayangan di bawah Kota Api Biru. Aku akan mengizinkanmu dan naga jahat untuk menggalinya. Jika tidak ada kejutan, kamu dapat menemukan naga jahat baru dan lebih banyak misteri tentang ras naga jahat di Bumi Bayangan itu. Istana. Bagaimana kamu tahu tentang Shadow Earth Palace di bawah Blue Flame City? Qin Lai terkejut. Jiang Zuze berkata perlahan, Sekte Iblis Darah adalah penguasa benua bencana surgawi,
pemahaman saya tentang benua bencana surgawi melampaui pemahaman orang lain. 1000 tahun yang lalu, saya memimpin peminum darah untuk berburu di seluruh benua bencana surgawi. Di waktu itu, 3 keluarga adalah mangsa saya. Saya pernah memimpin peminum darah jauh di bawah tanah. Saya tahu tempat itu, tetapi ada bangsal besar di sana. Pada saat itu, saya tidak dapat menjelajah terlalu dalam. Setelah fakta, saya belajar banyak catatan kuno dan mempelajari apa yang terkubur di sana. Ada naga jahat yang sedang tidur, dan naga jahat adalah sesuatu yang bisa kamu gunakan. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, selain ini, setelah identitas Anda terungkap dan Anda menjadi sasaran oleh banyak kekuatan, semua benua bencana surgawi, dan Sekte Iblis Darah dapat mendukung Anda. Pada saat itu, jika Sekte Terminator dan Gunung Pedang Surgawi masih berdiri di sisimu, dengan kekuatan Flaming Sun Island milikmu sendiri, bahkan jika kekuatan dan ras lain tidak senang, mereka tidak bisa melakukan apapun padamu. Mata Qinlai berkedip. Dia berpikir sejenak. Lalu dia berkata, Sekte Iblis Darah harus memberikan izin terlebih dahulu. Aku akan membujuk Sekte Iblis Darah, selama kamu memberikan persetujuanmu, kata Jiang Zuze dengan bangga. Mengapa kamu sangat memikirkanku? Qinlai berkata dengan bingung. Jiang Zuze menatapnya dalam-dalam. Sepertinya kamu belum mengenali apa yang kamu miliki sekarang. Oh, 8 mayat dewa cukup untuk membunuh altar jiwa 1 tingkat, dan bahkan dapat menyaingi ahli 2 tingkat. Naga jahat bernama Gilbert itu dapat menyaingi ahli altar jiwa 2 tingkat. Naga jahat lainnya memiliki kekuatan alam nirvana para ahli. Bom mendalam yang berkobar juga memiliki kekuatan penghancur dalam pertempuran skala besar. Selain ini, Anda memiliki 6 makhluk aneh ini, dan saya tahu apa itu. Makhluk menakutkan yang disebut pemakan altar jiwa adalah intimidasi yang tak terbayangkan bagi jiwa ahli altar. Selain itu, ada juga pengrajin dari Pulau Grey dan kemampuan menakutkan mereka untuk mengumpulkan kekayaan. Kekuatan Flaming Sun Island mungkin lebih kuat daripada salah satu dari 3 keluarga. Jika Anda benar-benar mulai bertarung, kepentingan Anda tidak terduga. Dalam pandanganku, kekuatan Flaming Sun Island melampaui Sekte Bloodfin yang dipimpin kakak seniorku. Dan Flaming Sun Island hanya menggunakan 3 tahun untuk berkembang ke tahap ini. Mata Jiang Zuze berkilat waspada. Dia dengan jelas mengenali sifat menakutkan dari Flaming Sun Island. Qinlai berpikir dan kemudian berkata, jika Anda bisa membujuk Sekte Bloodfin, saya tidak akan memiliki masalah di pihak saya. Sudah diselesaikan kalau begitu. Setelah tiba di Pulau Angin Gelap, Qinlai melihat naga jahat Gilbert dan nenek moyang Angin Gelap. Sekarang Gilbert sudah pulih, dan 13 naga jahat juga tumbuh sangat terbiasa dengan aturan dan lingkungan dari Tanah Rerun Mahadewa. Qinlai memberitahu Gilbert bahwa dia akan segera menemaninya ke benua bencana surgawi dan membangunkan orang-orangnya di Istana Bumi Bayangan. Tentu saja, prasyarat untuk itu adalah bantuan mereka dalam pertempuran. Secara alami, Gilbert menyetujui permintaan Qinlai melihat bahwa ada kesempatan untuk membangunkan rakyatnya. Dia juga berteriak pada naga jahat peringkat 7 untuk memulihkan kekuatan mereka sesegera mungkin. Setelah berbicara dengan leluhur Angin Gelap sebentar, Qinlai tahu bahwa tidak ada yang berubah di Tanah Rerun Mahadewa. Jiang Zuze tidak melanggar aturan apapun atau melakukan pembantaian apapun untuk saat ini, jadi Tanah Rerun Mahadewa masih relatif damai. Setelah Raja Iblis Tulang Putih diusir dari pulaunya, dia tiba-tiba menghilang tanpa jejak dari Tanah Rerun Mahadewa. Ibu hantu pemanggil jiwa memiliki hubungan dekat dengan Gu Tuo dan Qian. Setelah berdiskusi satu sama lain, mereka memutuskan untuk tidak menyerang leluhur Angin Gelap, naga jahat, dan Qinlai untuk saat ini karena itu tidak akan menjadi tugas yang mudah bagaimanapun caranya. The Heaven Goal Rache yang bersembunyi di Prism Kontinen belum melakukan apa-apa sejauh ini, jadi Sekte Terminator juga tidak bergerak. Sekte Iblis Ilusi dan Kekuatan di benua bencana surgawi adalah satu-satunya yang berjuang tanpa henti melawan ras jahat, tapi itu bukan urusan Qinlai. Melihat situasi saat ini relatif damai, dia memimpin naga jahat yang diperintahkan oleh Gilbert kembali ke Pulau Tujuh Mata. Sejumlah praktisi bela diri tombak darah juga telah mengakar di Pulau Tujuh Mata dan membangun beberapa rumah dan paviliun. Lang Xie sendiri telah memimpin kelompok yang lebih besar dari praktisi bela diri tombak darah ke pinggiran luar Tanah Rerun Mahadewa dan menyerang pulau-pulau yang lebih lemah di sana, membuat anak buahnya marah. Sementara itu, Qinlai dan 14 naga jahat berkultivasi di Pulau Tujuh Mata. Dia perlu mengembangkan dan memperdalam pemahamannya tentang pemberantasan guntur surgawi, seni roh beku, catatan magnetisme geosentris, seni roh darah, kekuatan garis keturunannya seperti cincin matahari yang terbakar dan berbagai kekuatan seni roh. Selain itu,
Dia juga menghabiskan banyak waktu mempelajari diagram roh kuno di dalam orb penekan jiwa, berharap untuk mengetahui lebih banyak rahasianya. Dia secara bertahap menyadari bahwa diagram roh kuno akan memainkan peran penting dalam pengembangan Grey Island. Itu belum semuanya. Jika dia ingin melepaskan kekuatan jauh melampaui wilayahnya sendiri, dia perlu menggunakan artefak roh dan kekuatan misterius dari diagram roh kuno. Oleh karena itu, dia mempelajari diagram roh kuno hampir selama dia berkultivasi di Pulau Tujuh Mata. Waktu berlalu dengan cepat. Lebih dari setengah tahun berlalu dalam sekejap mata. Setelah periode kultivasi yang berat, pemahamannya tentang pemberantasan guntur surgawi, seni roh beku, dan seni roh darah telah tumbuh lebih baik dari sebelumnya. Dia juga telah menguasai beberapa diagram roh kuno yang baru. Selama periode ini, Flaming Sun Island semakin terkenal karena banyak pasukan mengunjunginya untuk membeli Blazing Profound Bomb. Selain itu, Mo Hai dan para pengrajin dari Pulau Abu-Abu juga mulai menempa artefak roh untuk beberapa praktisi bela diri. Banyak artefak roh kelas bumi yang umum digunakan telah menunjukkan peningkatan kekuatan yang jelas setelah diagram roh kuno ditambahkan di dalamnya. Secara bertahap, Flaming Sun Island diakui sebagai tempat lain di samping sekte artefak surgawi di mana orang dapat menemukan artificer hebat. Pulau Grey juga mulai menempa ulang artefak roh yang lebih umum digunakan dan menjualnya ke semua kekuatan. Pada saat yang sama, banyak pemuda laki-laki dan perempuan yang berbakat dalam penempaan artefak berbondong-bondong dan bergabung dengan Grey Island karena reputasi mereka. Orang-orang ini kemudian dibesarkan sebagai pengrajin. Song Tingyu juga mulai menunjukkan kehebatannya dengan membujuk lebih banyak lagi praktisi bela diri yang berkeliaran di sekitar Pulau Flaming Sun untuk bergabung dengan mereka. Jumlah delegasi asing dan ahli Fulfillment Realm dan Fragmentation Realm di Flaming Sun Island semakin bertambah dari hari ke hari. Setiap kekuatan di Tanah Kekacauan telah memperhatikan potensi Flaming Sun Island, dan bahkan Gunung Pedang Surgawi, Sekte Terminator, dan Gunung 10.000 Binatang telah mengirim utusan mereka untuk menjaga hubungan dekat dengan mereka. Di sisi lain, Illusory Demon Sekte berubah menjadi bahan tertawaan setelah kekalahan terakhir mereka. Di mata mereka, pasukan veteran peringkat Silver yang merupakan Illusory Demon Sekte tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga mengkhianati betapa lemahnya mereka setelah kekalahan itu. Kultus Fudo Hitam bahkan menyatakan secara terbuka bahwa mereka akan mengambil alih Sekte Iblis Ilusi dan menyatukan seluruh benua pembantaian surgawi, jika orang luar tidak menyerbu mereka. Meskipun Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect sangat dekat dengan Black Fudo Cult, mereka tidak bertindak atau bahkan mengancam mereka. Itu adalah sikap yang sangat menarik yang mereka ambil. Banyak orang berpikir bahwa gabungan Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect telah sedikit melebihi Illusory Demon Sect. Benua pembantaian surgawi. Ada banyak istana megah yang berdiri tegak di puncak sekelompok gunung. Dari kejauhan, kabut yang menutupi istana-istana ini begitu tebal sehingga bangunan-bangunan itu tampak sementara seperti fata ana. Ini adalah markas utama Illusory Demon Sekte. Ada aliran gunung yang selamanya tertutup kabut tebal di tengah pegunungan. Itu sangat dingin di dalam. Di bawah tebing tempat kabut paling tebal, ada kolam dingin yang dingin sampai ke tulang. Saat ini, Wen Bin, Chu Miaodan, Raja Iblis Tulang Putih, Gu Tuo, Qi Yan, Luo Kexin, dan Master Artificer Sekte Artefak Surgawi Luo Han berkumpul di samping kolam. Paman Senior Ji, Chu Miaodan memanggil dengan lembut dan menyedihkan seperti istri yang dirugikan di samping kolam. Wen Bin sendiri berdiri dengan hormat di samping. Kabut dingin perlahan memudar dari kolam. Altar jiwa S3 tingkat yang diletakkan di dasar kolam perlahan menjadi jelas. Setiap tingkat es sol altar tampak seperti kristal tembus pandang. Orang bisa melihat banyak sosok buram terpantul dari permukaannya. Altar jiwa 3 tingkat lebarnya beberapa kilometer dan hampir memenuhi seluruh dasar kolam. Saat ini tampak membeku. Sebuah bayangan muncul dari dalam altar jiwa S3 tingkat dan mengindahkan panggilan Chu Miaodan. Bayangan itu naik ke permukaan dan berubah menjadi pria tua berwajah dingin dan keriput. Lelaki tua dengan wajah kaku dan punggung bengkok yang sepertinya tidak akan pernah bisa diluruskan berjalan keluar dari kolam yang dingin dan melirik dingin ke orang-orang di sekitarnya. Keheranan mewarnai ekspresinya saat melihat Luo Han di akhir. Kamu di sini untuk apa, Luo tua? Dia tiba-tiba berteriak keras. Seluruh tebing tampaknya telah membeku setelah dia berteriak. Kakak Ji, Luo Han mengangguk hormat dan berkata dengan ekspresi tenang, saya di sini untuk membawakan Anda kabar baik, tentu saja. Kabar baik, Ji Qingpeng mencibir, dulu ketika saya membutuhkan sumsum es untuk memperbaiki altar jiwa beku saya yang rusak, saya secara pribadi telah mengunjungi Sekte Artefak Surgawi Anda untuk memohon materi roh yang saya butuhkan. Namun, Anda dan Feng Yi menolak untuk bertemu dengan saya.
Beraninya kau datang ke Sekte Iblis Ilusiku sekarang. Pada saat itu, Sekte Artefak Surgawi benar-benar tidak memiliki material roh beku mutlak yang menakjubkan seperti sumsum es. Kami benar-benar tidak dapat membantu Anda saat itu. Luo Han merentangkan tangannya sambil berkata dengan tulus, namun, kita sekarang tahu bahwa sebuah pulau di tanah Rerun Mahadewa memiliki sumsum es. Apakah Anda masih tertarik, Saudara Ji? Ji Qingpeng terlihat gemetar ketika dia mendengar Luo Han. Tanpa sumsum es, altar jiwa esku tidak akan pernah bisa diperbaiki. Itu hanya bisa dibekukan di kolam ini. Katakan sekarang, pulau mana yang menyimpan sumsum es? Dia buru-buru bertanya. Sumsum es ada di dasar Pulau Frost. Luo Han tersenyum dengan tenang. Ji Qingpeng mengangguk saat dia perlahan tenang. Dia tahu bahwa orang-orang ini tidak mungkin datang tanpa alasan yang baik, jadi dia melirik Raja Iblis Tulang Putih, Gu Tuo, dan Qi Yan sebelum berkata, bicaralah. Apa yang terjadi, dan apa persyaratan Anda? Paman Senior Ji, sekte ini melakukan dengan sangat buruk akhir-akhir ini. Tolong dengarkan kesulitan kami dulu, kata Chu Miaodan buru-buru. Lanjutkan. Ji Qingpeng mengangguk. Maka Chu Miaodan mulai menghiasi sisi ceritanya dengan mengatakan betapa mengerikannya Yu Lingwei, keputusannya yang buruk untuk membesarkan orang yang tidak tahu berterima kasih seperti Bloodfin Sect, betapa tercelanya Flaming Sun Island dan Bloodfin Sect, berapa banyak Illusory Demon Sect telah kehilangan dan seberapa parah dia dan Wen Bin terluka. Dia juga mengklaim bahwa Yu Lingwei sengaja mempertahankan kekuatannya ketika Blue Gold Rache menyerbu dan gagal mengusir mereka, antara lain. Ji Qingpeng mendengarkan sampai akhir dengan ekspresi dingin sebelum akhirnya dia melirik Chu Miaodan dan Wen Bin, mendengus dingin, dasar sampah. Kalian berdua benar-benar gagal mengalahkan Sueli yang lemah dan anak nakal tanpa nama meskipun bergandengan tangan untuk menyerang Setting Sun Islands. Beraninya kau menunjukkan wajahmu hari ini setelah mengubah Illusory Demon Sect menjadi bahan tertawaan dunia. Wen Bin dan Chu Miaodan menundukkan kepala mereka tanpa berani membalas. Luo tua, katakan padaku apa yang kamu ingin aku lakukan, apa yang bisa kita dapatkan dari ini, dan apa yang kamu inginkan. Dia memandang Luo Han, Raja Iblis Tulang Putih, dan lainnya. Kakak Ji, kami punya cara yang bisa membantumu menjauh dari kolam es untuk sementara. Setelah kita memasuki tanah Rerun Mahadewa, saya ingin Anda berurusan dengan Jiang Zuze dan mencegahnya mencampuri urusan kita, kata Luo Han. Jiang Zuze, bukankah dia cukup dekat dengan Sekte Artefak Surgawi Anda? Dari apa yang saya tahu, Jiang Zuze telah bersembunyi di Sekte Artefak Surgawi Anda selama ini. Kenapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk menyerangnya? Ji Qinglang tampak heran. Sejak dia menempa tingkat ketiga dari altar jiwanya, meninggalkan gunung api kematian Sekte Artefak Surgawi dan memasuki tanah Rerun Mahadewa, kami telah berpisah dengannya. Akhir-akhir ini, Master Sekte kami secara pribadi memintanya untuk meyakinkan Qin Lai untuk bergabung dengan kami, tetapi dia tidak berhasil. Akibatnya, kami tumbuh semakin jauh. Kami sekarang tidak lagi berada di pihak yang sama. Luo Han menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kami bahkan mendengar bahwa dia memiliki perjanjian rahasia dengan Qin Lai dan akan menjadi penghalang besar yang menghalangi kami, jadi. Baiklah, langsung saja ke intinya, kata Ji Qingpeng tidak sabar. Kamu akan berurusan dengan Jiang Zuze. Ketika debu telah hilang, Anda akan mendapatkan sumsum es yang disimpan di bawah Pulau Frost. Terlebih lagi, Illusory Demon Sect akan mampu merebut seluruh Flaming Sun Island untuk mereka sendiri. Adapun kami Sekte Artefak Surgawi, kami ingin mendapatkan jiwa Qin Lai dan artefak roh adik laki-laki saya, Cermin Surgawi. Raja Iblis Tulang Putih ingin kembali ke Pulau Tulang Putihnya dan menangkap beberapa naga jahat itu. Gu Tuo dan Qi Yan menginginkan beberapa naga jahat itu dan tubuh fisik Qin Lai. Luo Han dengan hati-hati menjelaskan distribusi jarahan. Sejak Evil Infant Boy berhasil memperbaiki cermin surgawi, kekuatannya telah tumbuh dengan pesat. Cermin surgawi juga merupakan harta pamungkas dari Sekte Artefak Surgawi, jadi dia benar-benar harus merebut kembali objek itu. Jiwa Qin Lai mengandung banyak rahasia diagram roh kuno. Itu juga salah satu hal terpenting bagi Sekte Artefak Surgawi. Alasan para pengrajin Pulau Grey dapat berkembang begitu cepat adalah karena Qin Lai telah membagikan diagram roh kunonya dengan mereka. Menurut pendapat Luo Han, Sekte Artefak Surgawi lebih dari mampu menyalip Pulau Abu-Abu segera setelah mereka menguasai jiwa Qin Lai. Oleh karena itu, dia tidak takut untuk menyerahkan seluruh Flaming Sun Island ke Illusory Demon Sect. Juga, dia adalah manusia, jadi tubuh fisik Qin Lai tidak berguna baginya. Oleh karena itu, dia dengan senang hati memberikannya kepada Gu Tuo dan Ji Lang dan memenuhi kebu Mahadewa semua orang. Itu adalah perpecahan yang memuaskan semua orang. Raja Iblis Tulang Putih akan bisa mendapatkan naga jahat dan Pulau Tulang Putihnya juga,
jadi dia juga sangat puas dengan pengaturan ini. Dia sudah mendiskusikan ini dengan mereka semua sebelum mengunjungi Ji Qingpeng, jadi yang mereka butuhkan sekarang hanyalah persetujuan Ji Qingpeng. Kapan kamu berencana untuk berakting? Ji Qingpeng berpikir sejenak sebelum bertanya. Secepatnya, setelah kami menyiapkan barang-barang yang diperlukan dan membebaskan Anda dari tempat ini, kami dapat segera mulai. Bagaimana menurutmu? Luo Han bertanya. Ji Qingpeng mengangguk. Pulau Tujuh Mata. Bentuk petir yang mempesona beriak di pulau itu sambil melepaskan sejumlah besar energi yang bergejolak. 8 lempengan kayu Thunderblitz menarik kilat dan guntur surgawi dari langit, melepaskan gemuruh keras yang tak henti-hentinya. 14 naga jahat juga mengangkat kepala mereka dari tempat peristirahatan mereka untuk mengamati fenomena yang terjadi di atas kepala mereka dan energinya yang luar biasa. Adegan gempa bumi berlangsung untuk waktu yang sangat lama sebelum secara bertahap mereda. Baut petir biru memasuki tubuh Qin Lai satu demi satu. Pemberantasan guntur surgawi benar-benar menakjubkan. Membuka matanya, Qin Lai bergumam pada dirinya sendiri sambil memeriksa tubuhnya sendiri dengan kesadaran jiwanya. Saat ini, sejumlah besar energi guntur disimpan di dalam pori-porinya. Dia telah menyempurnakan energi ini dan membimbing mereka ke dalam tubuhnya sendiri. Kemampuan untuk menyimpan guntur dan kilat di dalam pori-pori seseorang adalah arah kultivasi tubuh suci guntur surgawi. Guntur dan kilat ini dapat melunakkan tubuhnya, membuatnya lebih kuat dan memungkinkannya untuk melepaskan kekuatan yang luar biasa. Pemberantasan guntur surgawi adalah seni kultivasi yang dapat meredam jiwa dan tubuh. Di mata Qin Lai, itu sangat berharga. Warisan Kaisar Guntur. Menurut Tong Zenzhen, pemberantasan guntur surgawi yang dia kembangkan berasal dari Kaisar Guntur dari 3 kaisar. Kaisar Guntur, Kaisar Es, dan Kaisar Api semuanya adalah ahli hebat yang memenangkan penghormatan semua makhluk hidup di zaman mereka. Qin Lai berpikir bahwa dia mungkin harus meluangkan waktu untuk menemani Tong Zenzhen dan pergi ke 3 mausolem setelah konflik besar tanah kekacauan telah berakhir. Dia ingin melihat apakah mereka dapat menemukan lebih banyak rahasia yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur, Kaisar Es, dan Kaisar Api. Bola api hijau tiba-tiba terbang dari luar, dan ketika mereka berkumpul menjadi satu dan mendarat di tanah, mereka berubah menjadi angin gelap leluhur. Qin Lai, aku pernah mendengar sesuatu tentang Lapu. Setelah turun, leluhur angin gelap berbicara tentang niatnya secara langsung tanpa berbelit-belit, Lapu sepertinya mengalami masalah. Saya mendengar bahwa dia dipenjarakan oleh pasukan peringkat tembaga tenggara dari sini yang disebut Gua Turin. Meskipun Gua Turin terlihat sebagai kekuatan independen, dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan kultus Fudo hitam dan bahwa mereka diam-diam memasok kultus Fudo hitam dengan makanan untuk serangga Fudo untuk waktu yang lama. Ekspresi Qin Lai menjadi berat saat dia mendengar ini. Lapu tidak memperlakukannya dengan buruk. Setelah dia datang ke tanah Rerun Mahadewa, dia telah lama tinggal di Pulau Tujuh Mata. Lapu mengajarinya cara mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, dan memberinya makan dengan daging binatang roh dengan garis keturunan kuat yang diburu oleh Lapu sendiri. Belakangan, Lapu menjadi sasaran Qian dan Gu Tuo karena dia. Setelah dia terpaksa meninggalkan Pulau Tujuh Mata, dia harus mencari tempat lain dengan lingkungan yang cocok untuk menumbuhkan mata kedelapannya. Dia sangat berterima kasih atas apa yang dilakukan Lapu untuknya selama ini. Lapu memiliki 7 mata, dan dia sebanding dengan ahli alam nirvana tahap akhir. Alasan dia pergi adalah untuk menumbuhkan mata kedelapannya. Bagaimana seseorang seperti dia bisa terjebak oleh kekuatan peringkat tembaga? Qin Lai mengerutkan kening. Bahkan pasukan peringkat tembaga yang lebih kuat akan memiliki beberapa ahli alam nirvana paling banyak, dan hampir tidak mungkin bagi mereka untuk memiliki ahli alam abadi. Jika mereka tidak memiliki ahli alam abadi, lalu bagaimana mereka bisa menjebak Lapu? Mungkin sesuatu terjadi saat dia menumbuhkan mata kedelapannya. Nenek moyang Darkwing memberanikan diri menebak. Ekspresi Qin Lai sedikit berubah. Dia tahu bahwa tebakan Forefather Darkwing benar. Biasanya, klan ras asing yang kuat seperti Lapu akan mengalami banyak kejadian tak terduga sebelum dan sesudah terobosan. Peristiwa ini mungkin menurunkan kekuatannya secara tajam. Tenggara, Gua Turin, dekat Black Fudo Cult, gumam Qin Lai sebelum berkata, aku harus pergi ke sana dan mencari tahu apa yang terjadi. Saya akan memikirkan cara untuk menyelamatkan Lapu. Apakah kamu akan pergi ke Gua Turin? Sebuah sinar aneh melintas di mata Forefather Darkwing. Qin Lai mengangguk, aku harus pergi. Saat ini Anda memiliki beberapa pengunjung di luar, dan mereka bersikeras mengikuti saya ke tempat ini setelah mendengar tentang Lapu dan Gua Turin. Apakah Anda ingin berbicara dengan mereka? Tanya Lapu. Siapa mereka? Kamu akan tahu ketika kamu melihat mereka. Oke, aku akan membawa mereka masuk sekarang.
Nenek moyang angin gelap terbang pergi setelah mengatakan ini. Beberapa saat kemudian, sekelompok 4 orang dipimpin olehnya ke Pulau Tujuh Mata. Lu Yi, Yueji, Suiji, dan Yeji. Kenapa kamu datang? Qinlai tampak penuh keheranan ketika dia melihat siapa yang dibawa oleh leluhur angin gelap. Yueji, Suiji, dan Yeji adalah 3 pendeta wanita yang bertanggung jawab untuk membuat persembahan kepada Dewa Bulan di pemujaan-pemujaan bulan di benua Prism. Sementara itu, Lu Yi adalah tetua 10 iblis darah yang sangat setia kepada Mo Lingye dan hampir tidak pernah meninggalkan sisinya. Dia tidak membayangkan bahwa mereka berempat akan berkumpul sebagai sebuah kelompok. Saat aku berada di Evil Infant Island, percakapan Forefather Dark Queen dan Evil Infant Boy masuk ke telingaku. Saya meminta untuk datang setelah mereka berbicara tentang Gua Turin. Lu Yi menjelaskan atas kemauannya sendiri. Yueji, Suiji, dan Yeji berbagi sedikit ikatan denganku. Setelah Moon Worshipping Cult pergi, mereka tidak dapat bergaul dengan tuan istana mereka. Namun, mereka khawatir dengan ancaman dari 3 ras Ghoul, jadi mereka memutuskan untuk bergegas ke tempat ini. Saya kebetulan bertemu dengan mereka di sepanjang jalan. Penjelasan Lu Yi sangat kabur. Jelas bahwa dia menyembunyikan sesuatu. Sebelumnya selama pertempuran melawan Sekte Iblis Ilusi, Lu Yi adalah orang yang dengan paksa membangunkannya dari kultivasinya. Dia kemudian mendengar dari Song Tingyu bahwa Lu Yi mungkin adalah penjaga Dewa Bulan dari kultus pemujaan bulan di masa lalu. Itu adalah identitas yang sangat istimewa. Ketika dia memikirkan sampai titik ini, Qinlai berpikir bahwa alasan Yueji, Suiji, dan Yeji datang ke Tanah Rerun Mahadewa mungkin karena Lu Yi. Bahkan, Lu Yi mungkin orang yang memanggil mereka. Aku menuju ke Gua Turin, tapi apa-apa hubungannya dengan kalian semua? Qinlai tampak heran. Lu Yi terdiam sejenak. Dia tiba-tiba melirik Forefather Dark Queen. Nenek moyang angin gelap segera tertawa. Aku akan berbicara dengan Gilbert sebentar. Setelah itu, dia naik ke udara dan terbang menjauh dari tempat itu. Apa yang terjadi, Penatua Lu? Baru sekarang Qinlai bertanya dengan cemberut. Qinlai, dia adalah putra Dewa Bulan, dari Sekte Pemujaan Bulan kami. Jika kultus pemujaan bulan belum runtuh, maka putra Dewa Bulan akan menjadi master pemujaan-pemujaan bulan berikutnya. Yueji tiba-tiba berkata dengan ekspresi serius. Baik Suiji dan Yeji juga menatap Lu Yi dengan penuh hormat di mata mereka. Itu adalah semacam semangat yang hanya ada di antara orang-orang beragama. Kakekku adalah master kultus terakhir Moon Worshipping Cult. Ketika dia masih muda, dia memutuskan bahwa saya adalah putra Dewa Bulan melalui seni rahasia sekte saya sebelumnya. Itu bukan sesuatu yang ditentukan oleh darah. Lu Yi berbicara dengan acuh tak acuh seolah-olah itu adalah obrolan sambil makan. Qinlai tampak sangat heran. Mengapa saya tidak mulai dengan menjelaskan mengapa kultus pemujaan bulan tiba-tiba menurun sampai jatuh ke dalam ketidakjelasan? Lu Yi mengubah topik pembicaraan. Qinlai dan ketiga wanita itu memperhatikan kata-katanya. Bahkan mereka sepertinya tidak tahu bahwa Moon Worshipping Cult dulunya memiliki masa lalu seperti ini. Sekali waktu, Moon Worshipping Cult adalah kekuatan yang memerintah tanah kekacauan selama bertahun-tahun dan dihormati oleh semua kekuatan. Namun, suatu hari mereka tiba-tiba jatuh ke dalam ketidakjelasan, akhirnya pecah dan kehilangan semua ahli mereka. Itu adalah salah satu misteri terbesar tanah kekacauan. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu mengapa Moon Worshipping Cult mengalami penurunan mendadak. Dulu ketika kakekku masih ada, kultus pemujaan bulan adalah kekuatan terkuat di tanah kekacauan. Bahkan jika Anda menggabungkan Sekte Terminator saat ini, Sekte Fudo Hitam, dan Gunung 10.000 Binatang, saya ragu mereka akan cocok dengan Sekte Pemujaan Bulan pada waktu itu. Pemuja-pemujaan bulan menyembah Dewa Bulan, dan dapat menarik esensi cahaya bulan untuk mengolah jiwa dan tubuh mereka. Seni roh dan seni rahasia mereka sangat kuat, dan pada puncak kami memiliki lebih dari 20 ahli altar jiwa, dengan 8 di antaranya memiliki altar jiwa 3 tingkat. Pada saat itu, kultus pemujaan bulan hanya selangkah lagi untuk berubah menjadi kekuatan peringkat emas. Kebanggaan secara alami muncul di wajah Lu Yi ketika dia berbicara tentang masa lalu yang gemilang dari Moon Worshipping Cult. Ketiga wanita itu juga menegakkan punggung mereka dan merasa sangat terhormat dengan ini. Di sisi lain, Qinlai terkejut melampaui kata-kata. Sebuah kekuatan yang memiliki lebih dari 20 ahli altar jiwa, dengan 8 dari mereka adalah ahli altar jiwa 3 tingkat begitu kuat sehingga hampir di luar imajinasinya. Lu Yi sebenarnya sedang rendah hati ketika dia mengatakan bahwa Moon Worshipping Cult pada saat itu setara dengan Terminator Sect, Black Fudo Cult, dan 10.000 Beast Mountain disatukan. Sejauh yang dia tahu,
jumlah total ahli altar jiwa yang dimiliki 3 kekuatan peringkat perak ini bahkan tidak mencapai 20, belum lagi 8 ahli altar jiwa 3 tingkat. Pada saat itu, kakekku, seorang ahli Realm Imperisable Puncak sedang membangun tingkat keempat dari altar jiwanya dan hampir menerobos ke alam Void. Namun, ketika dia menarik kekuatan esensi bulan satu kali, dia tiba-tiba mendengar suara jiwa Dewa Bulan dari bulan. Dewa Bulan menginstruksikannya untuk menyiapkan persembahan, dan bahwa dia akan turun ke alam roh dan memberi mereka kebijaksanaan dan kekuatan tak terbatas. Kakek saya sangat senang. Dia dan beberapa tetua dalam sekte segera mulai membuat persiapan untuk kedatangan Dewa Bulan. Pertama, mereka menemukan tempat yang dingin di mana naga jahat dimakamkan. Kemudian, mereka mempersembahkan jiwa dan tubuh setiap naga jahat dan persembahan yang telah mereka kumpulkan kepada Dewa Bulan melalui seni rahasia yang dia ajarkan kepada mereka. Tetap saja, Dewa Bulan mengklaim bahwa persembahan itu sedikit tidak mencukupi terlepas dari segalanya. Kemudian, mereka pergi ke pemakaman Yin Absolut dan berusaha mengorbankan Gilbert, sisa naga jahat, dan beberapa persembahan lagi kepada Dewa Bulan. Tapi kali ini, Dewa Bulan turun di tengah upacara. Itu adalah jiwa yang luar biasa kuat. Dewa Bulan tidak memberikan kebijaksanaan dan kekuatan tak terbatas kepada kultus pemujaan bulan seperti yang dijanjikan. Sebagai gantinya, dia mulai menyerap esensi bulan di dalam setiap anggota kultus pemujaan bulan yang ada di area tersebut. Dia menginginkan semua jiwa dan kekuatan bulan mereka. Semua orang berpikir bahwa keturunannya akan menghasilkan zaman keemasan terbesar dari Moon Worshipping Cult. Itu adalah pertemuan rahasia di mana semua ahli altar jiwa di tanah kekacauan telah bergegas untuk hadir dan menyaksikan. Namun, apa yang seharusnya menjadi zaman keemasan terbaik diubah menjadi pesta darah. Banyak ahli altar jiwa tersedot kering dari esensi dan kekuatan bulan mereka dan mati karenanya. Ketika kakek saya menyadari bahwa segala sesuatunya menjadi tidak terkendali, dia memimpin para ahli yang tersisa dan berperang melawan dia. Saya tidak tahu bagaimana pertempuran itu berlangsung. Saya hanya tahu bahwa sebagian besar ahli altar jiwa di Moon Worshipping Cult telah tewas selama pertempuran itu, termasuk kakek saya. Bentuk kehidupan menakutkan yang dinamai Iblis Bulan oleh Moon Worshipping Cult tampaknya telah terluka parah dan pada napas terakhirnya. Tapi meski begitu, kami tidak cukup kuat untuk menghancurkan dan memurnikan jiwanya. Oleh karena itu, kami menyegelnya di dalam artefak roh kelas surga dari kultus pemujaan bulan, Mahkota Bulan. Namun, Mahkota Bulan dicuri tidak lama setelah kejadian itu, dan karena kultus pemujaan bulan telah kehilangan hampir semua ahli altar jiwa mereka karena setan bulan, kultus pemujaan bulan runtuh setelah itu. Saya telah membuat banyak pertanyaan, dan saya yakin bahwa kelompok anggota pemujaan bulan di Gua Turin sekarang adalah pencuri yang mencuri mahkota bulan. Lu Yi meluangkan waktu untuk bercerita. Pemuja pemujaan bulan, iblis bulan, mahkota bulan, Qin Lai berpikir sejenak. Dia menatap Lu Yi dengan cemberut. Apa hubungannya ini denganku? Saya menerima berita bahwa cabang kultus pemujaan bulan dari Gua Turin ingin menghancurkan segel mahkota bulan dan melepaskan setan bulan. Lu Yi memiliki ekspresi ketakutan. Iblis bulan itu menakutkan. Jika dia melepaskan segelnya, dia mungkin lebih menakutkan sendirian daripada 3 ras yang ditambahkan bersama-sama. Menurut pengetahuan saya, Senior Lapu, adalah barang kurban yang sedang dipersiapkan Gua Turin untuk dibuka, segel mahkota bulan. Barang kurban, ekspresi Qin Lai menjadi gelap. Iya, pembukaan mahkota bulan membutuhkan banyak persembahan, makhluk dengan energi dan darah yang kuat, semua jenis iblis dan hantu jahat, banyak bahan roh langka. Ekspresi Lu Yi serius. Saya meminta leluhur angin gelap untuk membawa saya ke sini dengan harapan Anda akan ikut dengan saya ke Gua Turin dan membantu menyelamatkan Lapu, mencegah mereka membuka segel mahkota bulan. Apakah Gua Turin memiliki ahli alam abadi? Qin Lai bertanya. Lu Yi menggelengkan kepalanya. Seharusnya tidak. Qin Lai mulai merenung. Menurut pengetahuannya, Lu Yi berada di tahap akhir alam nirvana, dan merupakan salah satu yang terkuat di antara 10 tetua Bloodfin. Kecuali jika mereka bertemu dengan ahli alam abadi, Lu Yi memiliki kekuatan yang cukup untuk berurusan dengan orang lain. Selama di tanah Rerun Mahadewa, leluhur angin gelap bisa membantunya, tapi itu hanya karena Limu. Dia tidak ingin menyusahkan Forevater Dark Queen untuk setiap masalah. Dia dan Evil Infant Boy hanya memiliki hubungan bisnis. Adapun naga jahat yang dipimpin oleh Gilbert, karena mereka begitu besar, mereka akan menarik terlalu banyak perhatian, sehingga tidak cocok untuk tugas yang ada. Lang Xie dan tombak darah tidak cukup kuat saat ini. Jika mereka benar-benar bertarung secara terbuka melawan faksi peringkat tembaga seperti Gua Turin, kemungkinan besar mereka akan kalah. Ketika dia memikirkannya, jika dia ingin pergi ke Gua Turin dan menyelamatkan Lapu,
dia benar-benar harus mengandalkan bantuan Lu Yi. Namun, dia tidak merasa aman hanya dengan Lu Yi saja. Setelah berpikir sebentar, dia memikirkan orang lain yang bisa dia gunakan. Dia bersiap untuk mengundangnya dalam perjalanan ke Gua Turin. Baiklah, kita akan pergi bersama ke Gua Turin dalam 3 hari, kata Qinlai. Aku akan menunggumu di Pulau Bayi Jahat, jawab Lu Yi. Tidak masalah. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Lu Yi, dia memberitahu Gilbert dan kemudian mengendarai kereta perang kristal, ditemani oleh Forefather Darkwing, menuju Pulau Frost. Anda sedang bersiap untuk pergi ke Gua Turin, nenek moyang Darkwing bertanya. Qinlai mengangguk. Gua Turin seharusnya tidak memiliki praktisi bela diri alam abadi. Dengan kekuatanmu, dan Lu Yi itu, seharusnya tidak ada masalah. Nenek moyang angin gelap berkata, aku tidak bisa meninggalkan tanah Rerun Mahadewa. Jika tidak, Gu Tuo, Qi Yan, ibu hantu pemanggil jiwa, dan yang lainnya akan menyerang Pulau Angin Gelap. Jika aku tidak hadir, bawahanku tidak akan bisa menghentikan mereka. Pulau Angin Gelap mungkin jatuh. Saya harap Anda dapat memahami kesulitan saya. Saya mengerti. Qinlai tersenyum. Saat mereka berbicara, mereka muncul di dekat Pulau Frost. Aku punya masalah untuk diperhatikan dan akan kembali ke Pulau Angin Gelap nanti. Kamu bisa kembali dulu, aku akan berhati-hati, kata Qinlai. Nenek moyang angin gelap segera berbalik dan pergi. Menyingkirkan kereta perang kristal, Qinlai berjalan sendirian ke Pulau Frost dan berjalan di antara pegunungan es. Dia menyebarkan kesadaran jiwanya. Gelombang aura jiwa yang dingin datang dari dalam pegunungan es itu. Banyak praktisi bela diri tersembunyi di antara mereka saat mereka berkultivasi menggunakan energi roh beku dari Pulau Frost. Dia dengan mudah berjalan ke kedalaman Pulau Frost. Sesosok putih muncul di mulut gua di tengah-tengah gunung. Qinlai, apakah kamu datang untuk menemukan Lin Lianger? Bailey bertanya dengan lembut. Qinlai tersenyum tipis dan berkata, kultivasi Sister Bai telah berkembang pesat. Dia bisa merasakan jiwa-jiwa yang mengolah kekuatan beku di sekelilingnya, dan secara umum bisa mengukur kultivasi dan kekuatan mereka yang sebenarnya serta kekuatan jiwa mereka. Jiwa Bailey di masa lalu tidak memiliki aura es yang kuat. Dia tampaknya tidak memiliki harmoni yang mendalam dengan kekuatan es. Tetapi saat dia melihat Bailey lagi, jika dia menutup matanya dan menyelidiki dengan jiwanya, dia akan menemukan bahwa Bailey adalah bola salju yang besar. Dia merasa samar-samar bahwa energi Arktik ekstrim yang dilepaskan dari bola salju mirip dengan Frost Arts yang dia kembangkan. Dia merenung sebentar dan tersenyum, tebakannya benar. Seperti yang diharapkan, Bailey segera menjawab, itu semua karena bimbingan Nona Lin. Qinlai mengangguk untuk menunjukkan pengertiannya. Kemudian, di bawah pimpinannya, dia melewati lorong es yang panjang untuk mencapai kerajaan es di dasar Pulau Frost. Di dalam istana es, Ice Phoenix, yang tampaknya diukir dari kristal es, berdiri di gua yang menusuk tulang seperti patung. Gua itu mengarah ke tingkat di bawah istana. Itu terus-menerus melepaskan aliran energi Arktik. Ketika Ice Phoenix kembali ke tempat ini, jiwanya telah pulih, dan kultivasinya juga meningkat. Kultivasinya mulai membutuhkan kekuatan es terdalam dan terdingin. Ada tambang kristal es surgawi di tingkat terdalam. Kristal es surgawi ini adalah harta yang tak ternilai bagi makhluk yang mengolah kekuatan beku. Alasan mengapa Pulau Frost selamanya diselimuti energi dingin adalah karena tambang kristal es surgawi di dasar Pulau Frost. Kristal es surgawi adalah bahan roh kelas 5 surga tipe beku yang berharga. Setiap bagian sangat berharga, sehingga para praktisi bela diri yang mengolah seni roh beku akan secara langsung menyerap kekuatan di dalam kristal es surgawi untuk meningkatkan kekuatan mereka. Ketika Kaisar Es menemukan tempat ini di masa lalu, dia benar-benar menangkis tambang kristal es surgawi, menggunakan seni rahasia untuk menyamarkannya, dan kemudian menciptakan istana es di atas tambang kristal es surgawi. Qian dan Gu Tuo datang ke istana ini setelah memaksa Ice Phoenix kembali setahun yang lalu karena mereka ingin menemukan penyebab kabut dingin yang aneh di Pulau Frost. Namun, mereka tidak memiliki warisan Kaisar Es. Mereka tidak dapat memecahkan segel yang telah diterapkan Kaisar Es secara pribadi. Hanya ketika Lin Lianger telah memulihkan kekuatannya dan sedikit maju dalam kultivasinya, dia benar-benar membuka segel dan membuka gua. Dia menggunakan kristal es surgawi untuk meredam tubuhnya. Ice Phoenix melebarkan sayapnya, cahaya es berputar-putar di sekitar tubuhnya untuk membentuk bola es yang sangat besar. Setelah bola es meledak, lampu es meledak dan dia bermanifestasi kembali ke bentuk manusia. Tambang kristal es surgawi ada di dalam gua itu. Bagi orang-orang yang mengolah seni roh beku, tempat itu adalah tempat harta karun untuk meningkatkan budidaya mereka. Lin Lianger memberi isyarat pada Qinlai. Menurut kesepakatan,
sebagian dari kristal es surgawi di bawah Pulau Frost adalah milikmu. Juga, karena kamu telah menerima warisan Kaisar Es, kamu juga dapat berkultivasi di sini. Mengapa kamu tidak mencoba dan merasakan seperti apa rasanya berkultivasi dengan bantuan kristal es surgawi? Apakah perasaan itu luar biasa? Qinlai tertawa dan berkata. Apakah kamu tidak tahu setelah mencoba? Lin Lianger mengangkat alis dan berkata dengan provokatif. Apakah kamu tidak berani? Saya akan mencoba. Qinlai juga sangat penasaran. Di bawah tatapannya, dia perlahan berjalan menuju mulut gua yang dipenuhi dengan energi dingin yang kejam. 820.